Hidup Ibu Long. Ibu Long, apakah Anda benar-benar akan pura-pura mati? Ya, aku harus mati sekali. Anda adalah ratu keuangan yang tak terkalahkan, legenda bela diri yang tak terkalahkan, dan yang terpenting, Ibu Long yang maha kuasa. Anda berdiri di puncak makhluk fana, hampir seperti dewa. Seharusnya tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Mengapa keputusan mendadak ini? Siapa bilang aku tidak punya penyesalan? Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah anakku, Xiao Tian. Xiao Tian masuk tentara di perbatasan dan sekarang dia cacat mental seumur hidup. Dan tidak ada yang bisa kulakukan. Setidaknya Tuan Muda masih hidup. Xiao Tian hidup, tapi dia tidak akan pernah bisa mewarisi kekayaanku yang luas. Selain itu, ketika aku pergi, siapa yang akan menggantikanku untuk menjaga Xiao Tian? Jika Anda mengungkapkan identitas asli Anda secara terbuka, siapa yang berani mengganggu anak Ibu Long? Apalagi anak angkat Anda Mu Xiaolong adalah lulusan terbaik dari universitas ternama, menantu perempuan Anda Liu Ruyan adalah ahli waris kaya, dan suami Anda Zhao Liancheng adalah Grandmaster bela diri. Anda bisa dengan aman mempercayakan kekayaan keluarga dan Tuan Muda kepada mereka. Jarak menguji stamina kuda waktu mengungkapkan hati seseorang. Mereka akan baik pada Xiao Tian saat aku masih hidup. Tapi bagaimana jika aku mati? Anda akan menggunakan kematian Anda sendiri sebagai ujian bagi mereka? Tidak ada pertanyaan lagi. Besok aku harus mendapatkan surat keterangan sakit kritis. Lusa, aku akan mati mendadak. Pemakaman akan diadakan pada hari ketiga. Tidak boleh ada kesalahan. Ya, Bu. Jika mereka bisa memperlakukan Xiao Tian dengan baik setelah kematianku, maka aku bisa mempercayakan segalanya kepada mereka dengan tenang. Bersiap. Bunuh. Xiao Tian, Bu, kemarilah. Xiao Tian, jangan khawatir. Ibu akan selalu melindungimu. kalau begitu Ibu, ayo kita pergi ke taman bermain ya. Baik. Kondisi pasien kritis. Semua orang harus mempersiapkan diri secara mental. Ini Ibu Baptis, aku tidak tega kehilangan Anda. Anda baik-baik saja. Bagaimana bisa terkena kanker lambung stadium akhir? Lahir, tua, sakit, dan mati adalah hal yang wajar dalam hidup. Dalam hidup, semua orang pasti akan mengalaminya. Ibu bangunlah kita main. Matahari sudah tinggi, Ibu masih tidur. Cepat bangun. Xiao Tian, Xiao Tian, ibu sangat lelah. Kali ini ibu tidak bisa bangun lagi. Kalau begitu, Xiao Tian akan menggendong Ibu akan berjalan untuk Ibu. Bahkan jika Ibu tidak bisa bangun, tidak apa-apa. Kalau gitu Ibu bangun dan main. Xiao Tian, jangan nakal. Istri, jangan khawatir. Aku sudah mengundang tabib terhebat di Jiangnan untuk mengobatimu. Keluarga Liu kami juga sudah mengundang tim medis terbaik dari luar negeri. Mereka bisa mengoperasi ibu kapan saja ibu mertua. Tidak usah repot-repot. Astaga. Buka matamu, aku rela menukar nyawaku dengan nyawa Ibu Baptis. Kamu mati. Xiao Tian, jangan nakal. Bodoh, tidak perlu begitu. Satu-satunya keinginanku sekarang adalah kau merawat Xiao Tian dengan baik untukku. Xiao Tian adalah adik laki-lakiku. Kalau aku tidak merawatnya, siapa lagi? 3 tahun lalu, seharusnya adik perempuanku yang menikahi Xiao Tian. Aku kasihan pada Xiao Tian, jadi aku mengajukan diri untuk menikahinya dan merawatnya. Tenanglah di sana, Ibu Baptis. Aku akan merawatnya dengan baik untukmu. Kamu kakak yang jahat. Aku akan memukulmu. Xiao Tian anak yang baik. Bahkan jika aku kehilangan segalanya di masa depan, aku akan membesarkannya seperti anakku sendiri. Mendengar kata-katamu, hatiku jadi tenang. Di pemakaman 3 hari lagi, aku akan secara pribadi menyerahkan semua yang ada di grupmu kepadamu. Xiao Tian, aku serahkan dia ke dalam perawatanmu. Ibu Baptis, jangan khawatir. Aku bersumpah di sini dan sekarang. Tidak. Ayah, Ruyan bersumpah di sini. Kami pasti akan merawat Xiao Tian dengan baik. Kalau tidak, biar aku disambar petir dan mati mengenaskan. Ya,
Mati mengenaskan? Dengan begitu aku bisa tenang. Xiaotian, ayo pergi. Ibu, kalau begitu aku pergi ke taman bermain ya. Ini permen untukmu. Ayo pergi. Mungkin aku terlalu berhati-hati, tapi demi Xiaotian, aku harus melakukan ini. Pil kematian palsu ini, setelah diminum, seseorang akan menjadi seperti mayat hidup. Efeknya berlangsung selama 12 jam, sampai pemakaman selesai. Lalu aku akan bangun. Xiaolong Ruyan Liancheng. Pemakaman ini adalah ujian untuk kalian semua. Kuharap kalian menepati janji. Xiaolong. Mama, kenapa masih tidur? Cepat bangun, kamu capek. Aku pijitin kaki Mama ya. Mama, bangun. Xiaotian, turut berduka cita ya, Bibi. Bibi sudah meninggal. Hei, kamu bohong. Mama pasti capek. Sebentar lagi dia bangun. Mama, cepat bangun. Kalau nggak bangun, aku gelitik loh. Mama. Aku bosan banget. Xiaotian, kesini. Ayo, tempelin sidik jarimu. Kakak ajak kamu ke taman hiburan. Hah? Taman hiburan? Iya. Kalau gitu Xiaotian mau naik roller coaster. Nggak boleh. Xiaotian mau nungguin Mama bangun dulu, baru pergi ke taman hiburan bareng. Xiaotian, tempelin sidik jarimu dulu. Abis kakak ajak kamu ke taman hiburan dan kita pulang, Mama pasti udah bangun. Xiaotian, ayo dong, jadi anak baik. Lollipop. Kontrak apa ini? Ya kontrak perwalian, tentu saja. Ayo jadi anak baik dan kesini. Ayo. Xiaotian anak baik. Enggak, aku nggak bisa. Aku masih mau nungguin Mama bangun, terus pergi ke taman hiburan dan makan permen bareng dia. Begitu kamu tempelin sidik jarimu, kita bisa pergi kapan aja. Ini bukan kontrak perwalian sama sekali, ini kontrak pengalihan. Kamu mau merebut semua aset keluargamu, dan bahkan mau kirim Xiaotian ke panti asuhan. Kau sudah bersumpah kepada langit akan membesarkan Xiaotian untukku. Namun sebelum tubuhku bahkan sempat dingin, kau sudah berebut-rebut merebut aset keluargaku dan menyakiti Xiaotian. Kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal seseorang sampai saat kebenaran terungkap. Sepertinya mengadakan pemakaman ini adalah keputusan yang tepat. Grupmu adalah kerja keras seumur hidup dari ibu baptisku, tapi Mutian ini adalah seorang bodoh. Menyerahkan grupmu kepada orang bodoh seperti dia tidak lain adalah pemborosan total dari jerih payah hidup ibu baptisku. Benar, Xiaolong adalah lulusan terbaik dari universitas ternama. Dialah ahli waris sah dari keluargamu. Mutian ini bahkan tidak bisa menghitung dari 1 sampai 10. Memberikan harta keluarga kepadanya bagaikan melempar bakpao ke anjing. Tapi kau bersumpah darah untuk merawat Mutian seumur hidup. Kami hanya mengatakan itu agar ibu baptisku bisa meninggal dengan tenang. Omongan seperti itu hanya untuk didengar oleh orang yang sudah meninggal. Siapa yang waras akan percaya omongan seperti itu? Benar sekali. Orang bodoh seperti dia yang masih hidup adalah aib bagi keluarga kelas 1, seperti klanmu. Kalau di zaman dulu, dia sudah lama ditenggelamkan di kolam. Mengirimnya ke panti asuhan saja sudah sangat baik hati. Aku tidak pernah menyangka kedua orang ini akan begitu tidak tahu terima kasih dan jahat. Ketika aku bangun, aku akan membuat mereka membayar mahal untuk ini. Mu Xiaolong, Liu Ruyan, memperlakukan Mutian seperti ini. Tidakkah kalian takut bahwa bibimu tidak akan pernah tenang di alam baka? Kalau ibu baptisku tahu apa yang terjadi, dia bahkan akan berterima kasih padaku. Mutian, kau menolak untuk mencetak sidik jarimu ya? Baiklah, semua orang di sini, siapa di antara kalian yang mendukungku mewarisi grupmu, dan setuju untuk mengirim si bodoh ini ke panti asuhan, maju ke depan dan berdiri di belakangku.
Liu Qingxue, kau lihat itu? Semua orang di sini mendukungku mewarisi grupmu. Dan mengirim si bodoh ini ke panti asuhan. Siapa di sini yang berani menentangku? Aku menentangnya. Aku mendukung Mutian. Siapa di sini yang berani menentangku? Aku yang menentang. Aku mendukung Mutian. Kakak, apa kamu benar-benar akan melawan kami? Manis banget. Tiup balon yang besar. Tiup balonnya dan main bola. Awas. Aduh. Xiaotian, kamu baik-baik saja. Kakak cantik, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bibimu telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada keluarga Liu kami, dan Xiaotian bahkan menyelamatkan nyawaku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengganggunya. Seluruh keluarga Liu mendukung Xiaolong. Kalau kamu masih berdiri di sisi si bodoh ini, aku akan mengusirmu dari keluarga Liu. Kakak, kamu tidak punya hak untuk berbicara atas nama keluarga Liu. Begitu ya, kalau aku gimana? Aku adalah kepala keluarga Liu dan aku mendukung Mu Xiaolong. Liu Haichuan, saat keluarga Liu bangkrut dan kamu hampir melompat dari gedung, akulah yang menyelamatkan keluarga dengan 1 miliar yuan. Aku tidak pernah menyangka kamu juga akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Saat aku bangun, aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu. Masa depan keluargamu hanya bergantung pada pundak Xiaolong. Aku menyarankan bukan hanya Xiaolong yang harus mewarisi aset keluargamu, tapi dia juga harus menikahi putriku. Itu baru pantas untuk kebaikan ibu baptismu. Ayah! Bagaimana bisa ayah melakukan ini? Ayah mertua melakukan ini untuk kebaikan keluargamu. Siapa tahu kalau gen si bodoh itu turun-temurun, aku dan Ruyan bersama adalah cara terbaik untuk melanjutkan garis keturunan keluargamu. Kalau ibu mertua melihat dari surga, pasti dia akan berterima kasih pada kita. Berterima kasih? Saat aku bangun, aku akan menggiling semua pengkhianat tak tahu terima kasih ini menjadi debu. Ayah tidak bisa melakukan ini. Jangan lupa, dulu yang menyelamatkan seluruh keluarga Liu kita adalah bibimu. Kebangkitan keluarga Liu semua berkat kemampuanku sendiri. Apa hubungannya dengan wanita mati ini? Ayah! Cukup, kalau kamu merasa kasihan pada si bodoh ini, ya nikahi saja dia. Baik, aku akan menikahinya. Mulai hari ini aku adalah istri Mutian. Aku akan tetap di sisinya dalam suka dan duka, tidak pernah meninggalkannya. Liu Qingxue, kau benar-benar akan mendukung si bodoh ini dan menentang perintahku. Kau pikir aku akan menghukummu dengan aturan keluarga dan mengusirmu dari keluarga Liu? Jangan bicara soal aturan keluarga atau mengusirku. Bahkan jika kau ambil nyawaku hari ini, aku takkan pernah menyesal. Baiklah, wanita tak tahu malu, penjaga, bawa alat hukuman keluarga. Ayah, biarkan aku yang melakukannya. Xiaotian, Kau menolak jamuan baik, malah minta hukuman. Liu Qingxue, aku beri kau kesempatan terakhir. Pilih berdiri di pihak kami atau berdiri di pihak si idiot ini. Terima 100 cambukan dan keluar dari keluarga Liu. bukan 1000 cambukan, bahkan 10.000 cambukan. Aku akan berdiri bersama Mutian dan melawan kalian para pengkhianat tak tahu terima kasih sampai akhir. Baik, kalau begitu kita lihat seberapa kuat tulangmu sebenarnya. Istriku, Xiaotian tidak apa-apa, aku tidak sakit. Tidak sakit ya? Masih 99 cambukan lagi. Aku ingin lihat seberapa kuat tulangmu. istriku, Sakit tidak? Sakit tidak? istriku. Sakit tidak? Istriku, kau berdarah banyak sekali.
Xiaotian, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, aku di sini. Aku takkan biarkan mereka mengganggumu. Keluarga Liu memang tak tahu terima kasih, tapi King Shui itu adil dan setia. Hanya dia yang mau melindungi Xiaotianku. Saat aku bangun, aku akan angkat dia menjadi ratuku. Liu Qingsue, mulai hari ini tidak ada tempat untukmu di keluarga Liu. Seolah aku mau tinggal di keluarga Liu yang tak tahu terima kasih ini. Aku sekarang adalah menantu keluargamu. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di samping suamiku. Apa gunanya hanya kau yang mendukungnya? Yang benar-benar memegang kekuasaan adalah para pemegang saham perusahaan. Benar, kebetulan hari ini semua pemegang saham ada di sini. Mari kita lihat siapa yang mereka dukung. Bawa semua pemegang sahammu grup ke sini. Aku akan adakan rapat pemegang saham di sini, di balai duka ini. Rapat pemegang saham sekarang secara resmi memulai pemungutan suara. Siapa yang menolak, siapa yang menyetujui. Semua yang setuju Mu Xiaolong mewarisi aset keluargamu, silakan angkat tangan. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan ini. Mutian juga pemegang saham mayoritas. Dia memegang 15% saham. Total saham dari kita semua di sini mencapai 30%, 2 kali lipat dari si bodoh ini. Tantemu juga memegang 25%. Semuanya milik Xiaotian. Jadi total mereka 40%. Ibu baptis tidak meninggalkan wasiat yang mengatakan dia akan memberikan sahamnya ke si bodoh ini. Saat ini, kami memegang 30% saham. Kami adalah pemegang saham terbesar, yang berarti kami punya kekuatan pengambilan keputusan tertinggi. Betul sekali. Kalau dipikir-pikir sekarang, alasan Mulan tidak membuat wasiat mungkin karena dia khawatir anaknya yang bodoh ini akan menghambur-hamburkan harta keluarga jika mewarisinya. Sekarang semuanya sudah jelas. Rapat pemegang saham telah menyetujui secara bulat bahwa Mu Xiaolong akan mewarisi semua aset keluargamu. Itu tidak benar. Masih ada pemegang saham lain. Bukan kalian yang berhak memutuskannya. Ada pemegang saham lain, mereka di mana? Semua pemegang saham mayoritas grupmu ada di sini. Investor retail biasa bahkan tidak punya hak untuk melangkah masuk ke pintu ini. Siapa bilang kami tidak punya hak? Xiaotian, Tante Mei, ibu sudah tidur sangat lama. Tolong bantu aku bangunkan dia. Xiaotian, ketua, dia sudah turut berduka cita. Ini uang duka yang kukumpulkan untukmu. Tante Mei, aku punya uang untuk beli permen lollipop. Nanti kalau ibu sudah bangun, dia juga akan belikan aku permen. Ambil ini. Aku kira kalian adalah pemegang saham mayoritas tersembunyi. Li Mei, kamu cuma seorang pengasuh, pelayan keluarga kami, dan kalian semua di belakangnya. Kalian adalah pekerja migran atau satpam. Orang-orang di lapisan paling bawah grupmu seperti kalian berani datang ke sini dan menantangku? Kami memang dari lapisan bawah, tapi kami juga pemegang saham perusahaan. Ini adalah saham kinerja yang diberikan ketuamu kepada kami ketika dia masih hidup. Totalnya, kami memegang 20% saham. Kami juga pemegang saham mayoritas. Saham Tante Mei 20% ditambah Xiaotian 15%, jadi 35%. Itu 5% lebih banyak dari gabungan kalian semua. Jadi keputusan kalian tidak berlaku. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang-orang rendahan seperti mereka memegang begitu banyak saham? Almarhumah ketuamu sangat memperhatikan kami karyawan kecil yang miskin. Beliau memberikan kami beberapa saham untuk membantu memperbaiki hidup kami. Saya bayar uang sekolah anak perempuan saya dengan dividen dari saham ketuamu. Anak saya sakit leukemia, berkat dukungan ibumu, kami bisa membiayai pengobatannya. Ibu saya sakit Alzheimer, tanpa saham ibumu, beliau bahkan tidak bisa masuk panti jompo. Saya tidak pernah menyangka tantemu begitu peduli pada stafnya. Ketuamu berhati mulia, dan Xiaotian juga anak yang baik hati. Kami akan berusaha sekuat tenaga membelanya. Kami tidak akan biarkan orang jahat mengganggu Xiaotian. Tidak mungkin. Di saat sulit baru ketahuan siapa teman sejati. Saya tidak pernah menyangka Li Mei dan yang lain begitu bersyukur. Setelah saya bangun, saya harus membalas budi mereka dengan baik. Sedangkan para pengkhianat yang tak tahu terima kasih ini, hanya kemarahan saya yang menunggu mereka. Ibu baptis, kenapa tidak tinggalkan saham ini untuk saya? Kenapa malah diberikan ke orang-orang kampungan ini cuman supaya mereka datang ke sini melawan saya? Sampah rendahan ini mungkin cuma mau numpang hidup dari si bodoh ini dan menggelapkan uang keluargamu. Mereka jelas-jelas datang untuk membalas budi. Kalian para pengkhianat tak tahu terima kasih tidak akan pernah mengerti itu. Membalas budi, ya. Baiklah, saya beri kalian 2 pilihan sekarang juga. Serahkan saham kalian dan angkat tangan untuk mendukung saya, atau bersiaplah menghadapi malapetaka.
Kami hanya akan mendukung Mutian, dukung Mutian. Kalau kalian nekat cari mati, jangan salahkan saya nanti. Halo Departemen SDM, ada beberapa karyawan yang membuat keributan di ruang duka sekarang. Saya mau kalian pecat mereka segera, lalu gunakan segala cara untuk memutus mata pencaharian mereka. Mu Xiaolong, kamu tidak bisa menghancurkan kami. Oh begitu? Apa rumah sakit menghentikan obat anak saya? Beraninya kau keluarkan ibuku dari panti jompo. Apa? Anak perempuan saya dikeluarkan dari sekolah. Mu Xiaolong, apa kau benar-benar berniat menghancurkan kami? Meski punya saham ini, kalian tetap saja orang biasa. Dengan satu kata dariku, hidupmu bisa jadi neraka. Belum terlambat untuk angkat tangan dan dukung Xiaolong sekarang. Ketuamu sangat baik pada kami. Kami akan dukung Mutian bahkan sampai taruhan nyawa. Ya, kami dukung Mutian. Kalian menolak ajakan baik tapi malah minta susah ya. Kalau tak mau angkat tangan sendiri, akan kupatahkan dan kuangkat untukmu. Mu Xiaolong, apa kau gila? Siapapun yang berani menghalangiku, akan kuhancurkan. Pengawal. Tante Mei, Lepaskan aku. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan. Kalian akan mendukungku atau si bodoh ini? Aku dukung Mutian. Tante Mei. Kau akan dapat balasan untuk ini. Balasan? Ibu baptisku sudah mati. Terus kenapa? Apa dia akan keluar dari peti mati dan mencariku? Betul. Suruh dia keluar dan coba sendiri. Tinggal 10 menit lagi sampai aku bangun. Saat itu tiba, aku sendiri yang akan melumpuhkan kalian semua. Aku tanya sekali lagi, kalian dukung aku atau si bodoh kecil ini? Aku dukung Mutian. Ya, kami dukung Mutian. Dukung Mutian. Mu Xiaolong, apa kau tidak lihat? Keadilan ada di hati orang. Memperlakukan Mutian seperti ini. Apa kau tidak takut tantemu tidak akan tenang di alam baka? Dia cuma perempuan mati. Apa hal terburuk yang bisa terjadi kalau peti matinya kuhancurkan? Berhenti. Siapapun yang berani menghalangiku, akan kusingkirkan. Kalian semua sangat ingin membela anak bodohnya itu ya? Kalian semua melawanku. Baik, maka akan kubuat si tua ini tidak bisa tenang bahkan setelah mati. Berhenti. Jangan berani-beraninya sakiti ibuku. Bodoh, kau cari mati? Jangan pukul Xiaotian. Tidak. Berhenti. Tahan mereka untukku. Xiaotian. Xiaotian. Lepaskan. Ibu, cepat bangun. Ibu. Xiaotian, tidak. 5 menit lagi. Nanti kalau aku sudah bangun, semua binatang ini akan kubasmi. Xiaotian? Kubilang lepaskan. Lepas. Xiaotian, tidak. Aset keluargamu adalah milikku. Hak apa yang kau punya, orang bodoh sepertimu, untuk merebutnya dariku? Xiaotian, jangan takut. Ibu sebentar lagi akan bangun. Ibuku sebentar lagi bangun. Dia akan datang menyelamatkanku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ibumu terbaring di sana. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Mimpi. Xiaotian, anakku. Kalau kau berani sentuh satu helai rambutnya, hutang darahmu akan kubayar 100 kali lipat. Kau celaka. Ibuku sebentar lagi bangun. Kau celaka. Misi selesai. Xiaotian, bukannya kau bermimpi ingin bertemu ibumu? Aku akan antarkan kau untuk menemuinya sekarang juga. Ayo. Mau ketemu ibumu? Bagus. Aku akan kirim kau cari ibumu sekarang juga. Xiaotian? Xiaotian, lepaskan.
Nenek tua, kau sudah mati. Semua yang jadi milikmu, semua yang ada di keluargamu, sekarang jadi milikku. Kalian semua suka mengancamku dengan si perempuan mati itu ya? Sekarang akan kuperlihatkan. Nenek tua ini akan kubuat mati tanpa kuburan yang layak. Dasar binatang. Bagaimana mungkin ini? Apa ini mayat hidup kembali? Siapapun yang berani menyentuh satu helai rambut di kepala anakku akan dipotong menjadi 1000 keping. Siang bolong. Melihat hantu. Mulan, kamu, bukankah kamu sudah mati? Tante, kamu sudah bangun. Xiaotian. Qingxue, jaga baik-baik Xiaotian. Kamu pura-pura mati hanya untuk menguji kami? Kalau aku tidak menguji niat aslimu, bagaimana aku bisa mempercayakan Xiaotian dan semua yang ada di grupmu padamu? Sepertinya ujian ini adalah keputusan yang tepat. Mu Xiaolong, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih dan lebih buruk dari binatang. Mutian itu bodoh. Apa kamu benar-benar akan membiarkannya mewarisi keluargamu? Aku tidak pernah bermaksud agar Xiaotian mewarisi keluargamu. Aku hanya ingin kamu merawatnya. Tapi tidak hanya kamu merebut aset keluarga, kamu juga mencoba menyakiti Xiaotian. Kamu bahkan ingin menghancurkan peti matiku. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kamu yang memaksaku melakukan ini. Kamu bahkan tidak pernah memperlakukan aku seperti anak kandungmu sendiri. Kamu tidak pernah mempercayaiku. Dan kamu harus membuat ujian bodoh ini. Kalau sudah begitu, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Aku tidak memperlakukanmu seperti darah dagingku sendiri. Dulu, kalau aku tidak memungutmu dari tempat sampah dan membesarkanmu dengan tanganku sendiri, kamu sudah lama mati kedinginan di jalanan. Kemudian, aku bahkan mempercayakan grupmu ke dalam perawatanmu dan membiarkanmu menikmati semua kemuliaan dan kekayaan. Dalam lebih dari 20 tahun ini, pernahkah aku sekalipun bersalah padamu? Kamu tidak pernah mempercayaiku. Kamu begitu terang-terangan memihak anak kandungmu sendiri. Itulah kesalahan terbesar yang kamu lakukan padaku. Kamu hanya mempercayai anak bodohmu itu karena dia anak kandungmu, sementara aku akan selalu menjadi orang luar bagimu. Benar, dari awal kau memang tidak pernah percaya pada Xiaolong. Semua yang dilakukannya hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Siapa tahu kalau suatu hari kau bosan dan membuangnya seperti sampah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau ada yang harus disalahkan itu kau, karena berat sebelah. Kau memberikan segalanya kepada anakmu yang bodoh itu. Aku hanya mengambil kembali hakku. Apa salahku? Berat sebelah, aku. Dulu, keluarga bertiga kami hidup susah. Kau selalu dapat baju dan sepatu baru. Sementara Xiaotian hanya dapat baju bekas. Kemudian Xiaotian masuk universitas top, tapi kau hanya masuk sekolah kejuruan. Untuk mewujudkan mimpimu kuliah, aku menyuruh Xiaotian menyerahkan kursinya untukmu. Lalu saatmu grup mulai stabil dan kekayaan kami bertambah, semua mobil mewah dan rumah mewah terdaftar atas namamu. Ya, aku berat sebelah. Tapi aku berat sebelah padamu, anak angkatku. Aku berhutang banyak pada Xiaotian, darah dagingku sendiri. Itulah kenyataannya. Semua itu hanya omong kosong. Pada akhirnya, semuanya akan jadi miliknya juga. Kalau dia tidak jadi orang bodoh, kau sudah mengusirku sejak lama. Dasar kurang ajar. Omong kosong apa lagi yang kau ucapkan? Bahkan jika Xiaotian normal, dia tidak akan pernah memperebutkan harta keluarga denganmu. Omong, kalau dia tidak jadi bodoh, apa aku punya kesempatan berdiri di sini hari ini? Tanya semua orang di sini, siapa yang percaya kebohonganmu? Begitukah? Lalu tahukah kau mengapa dulu Mutian masuk militer di perbatasan? Masa aku harus tahu? Dia hidup sempurna sebagai anak orang kaya, tapi malah pergi berperang dan mempertaruhkan nyawa di perbatasan. Mungkin dia cuma terlalu banyak waktu luang. Alasan Mutian masuk militer? Pertama, dia ingin mengabdi pada negara. Kedua, dia ingin memberikan segalanya yang dimiliki keluargamu padamu. Dia tidak ingin bertengkar denganmu, jadi dia memilih pergi dari rumah secara sukarela. Karena di hatinya, ikatan keluarga jauh lebih berharga daripada kekayaan dan kemuliaan. Cih, mudah sekali mengatakannya. Siapa di dunia ini yang mau memberikan harta keluarganya sendiri kepada orang luar? Itu malah membuatnya lebih bodoh lagi.
Aku bisa bersaksi untuk ini. Dulu Mutian bilang langsung padaku, dia tidak ingin memperebutkan harta keluarga denganmu, kakaknya sendiri. Jadi dia masuk militer atas kemauannya sendiri. Dia tidak seperti pengkhianat tak tahu terima kasih sepertimu. Ini pesan yang dia kirimkan padaku 5 tahun lalu saat dia mendaftar. Setiap katanya adalah kebenaran. Kok bisa ada orang sebodoh ini? Kamu pengkhianat busuk dan tak tahu terima kasih. Mana mungkin kamu mengerti kebaikan Mutian? Dia selalu memperlakukanmu seperti kakaknya sendiri. Dan aku selalu menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Awalnya, aku berencana mewariskan semua yang ada di keluargamu padamu. Tapi sayangnya, sifatmu yang tak tahu terima kasih dan ambisi serakahmu benar-benar mengecewakanku. Ini tidak mungkin benar. Sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang. Mulai saat ini, kamu bukan lagi anakku. Aku akan mengambil kembali semua yang kamu miliki di keluargamu. Lalu aku akan mengeluarkan larangan menyeluruh terhadapmu. Binatang sepertimu, lebih buruk dari babi atau anjing, pantas mengemis di jalanan. Dan untuk keluargamu, Liu, serta kalian semua pemegang saham, kalian semua telah mengecewakan harapanku. Tidak hanya Mu Group akan menghentikan semua kerjasama dengan kalian, tapi kami juga akan meluncurkan pengambilalihan menyeluruh terhadap kalian. Kalian bisa pergi mengemis di jalanan bersama Mu Xiaolong. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ibu angkat, aku salah. Kamu tidak sadar kalau kamu salah. Kamu cuma sadar kalau kamu akan hancur. Penjaga, usir mereka! Berhenti. Xiaolong, kenapa kamu takut padanya? Jangan lupa, kakakmu yang bodoh Mutian sudah menandatangani perjanjian pengalihan saham. Sekarang, lebih dari setengah Mu Group adalah milikmu. Benar. Nenek tua, sekarang Mu Group adalah milikku. Tidak akan semudah itu membuatku mengemis di jalanan. Aku yang memegang semua kekuasaan di Mu Group sekarang. Menghancurkanmu semudah mengucapkan satu kata. Apa? Hancurkan aku dengan satu kata. Aku khawatir meskipun kamu mengucapkan 10.000 kata di Mu Group sekarang, itu tidak akan ada harganya. Anakmu yang bodoh itu sudah mengalihkan 15% sahamnya padaku dengan kontrak ini. Sekarang Xiaolong memegang 45% saham perusahaan, sementara kamu cuma punya 25%. 25% melawan 45%, bukankah ini seperti telur melawan batu? Apalagi yang kamu punya untuk melawan kami? Aku masih punya 20% saham di sini. Kami semua mendukung ketuamu. Dukung ketuamu. Dukungan kalian tidak ada artinya. Kontrak ini ditandatangani langsung oleh putranya. Seluruh warisanmu grup adalah milikku, nenek tua bangka. Meski engkau keluar dari peti matimu, sekarang sudah tidak berguna. Karena seluruhmu grup adalah milikku. Menurutku, lebih baik kau kembali ke peti matimu bersama anakmu yang bodoh itu dan tinggal di sana selamanya. Tamparan ini karena kau menyakiti saudaramu sendiri. Tamparan ini karena kau tidak setia dan tidak berbakti. Bunuh dia. Bunuh si durhaka ini. Tamparan ini karena kau tidak tahu berterima kasih. Bagus. Bunuh dia. Nenek tua, beraninya kau memukulku. Untuk apa yang kau lakukan pada Xiaotian? Satu tamparan bukan apa-apa. Aku bahkan bisa membunuhmu jika mau. Lepaskan, Xiaolong sekarang adalah presiden Mu Group. Sejak kapan perempuan seperti kamu boleh bicara? Nenek tua, beraninya kau memukul putriku. Mudah berubah dan serakah akan keuntungan. Itulah putri baik yang kau besarkan. Kalau bukan karena King Shui ada di sini hari ini, keluarga Liumu juga akan hancur. Hancurkan keluarga Liu, nenek tua. Jangan lupa, aku sudah mengusirmu dari Mu Group. Sekarang Mu Group sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Bahkan anjing liar sepertimu berani mengoceh sombong seperti itu. Bukankah aku mengajarimu untuk menjaga mulutmu? Kamu... Baik, kau memang berani. Tapi jangan lupa, Mu Group sekarang milikku, penjaga. Tangkap mereka dan usir keluar? Iya, Pak. Lakukan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Mu Xiaolong, kau bukan lagi yang berkuasa. Ayah baptismu Zhao Liancheng masih memegang 10% saham. Begitu dia tiba, aku akan punya 55%. Saham pengendali mutlak. Dengan 45%mu yang sedikit itu, kau tidak akan pernah bisa mengambil alih Mu Group. Apa kau yakin ayah baptismu akan mendukungmu? Aku yang memberinya semua yang dia miliki. Siapa lagi yang akan dia dukung kalau bukan aku? Siapa yang bilang? Aku mendukung Xiaolong. Zhao Liancheng, apa katamu? Zhao Liancheng, apa katamu? Aku bilang aku berpihak pada Xiaolong. Kamu tuli, nggak dengar?
Zhao Liancheng, lupa siapa yang membangunmu dari nol. Dulu, waktu tangan dan kakimu patah di pertandingan bela diri, akulah yang menggotongmu ke rumah sakit. Lalu, waktu sekolah bela diri keluarga Zhao hampir bangkrut, aku yang danai dan kirim orang untuk membangunkannya. Sekarang sekolah bela diri keluarga Zhao jadi nomor 1 di Provinsi Selatan, dan kamu jadi jagoan bela diri. Tapi sekarang kamu malah bersekongkol dengan para pengkhianat ini untuk merebut aset keluargaku. Statusku sekarang kudapatkan murni dari bakat bela diriku sendiri. Lagi pula, bisnismu bisa sebesar ini berkat perlindungan dari ahli bela diri sepertiku. Ini bukan tidak tahu terima kasih. Aku cuma membantu Xiaolong mengambil kembali hak kami. Ibu angkat, jangan banyak omong. Sekarang dengan dukungan ayah angkatku, aku pegang 55% saham, kendali mutlak, dan kamu sudah tidak punya kartu lagi. Benarkah? Tapi semua investor dan mitra Mu Group hanya percaya padaku. Berapapun saham yang kamu pegang, itu cuma kertas tak berharga. Apa ini? Ini kontrak kerja sama Project Mu Group. Jelas tertulis di kontrak ini. Mereka hanya akan terus bekerja sama selama aku masih di sini. Tanpa aku, semua proyek akan terhenti. Saat itu Mu Group hanya akan jadi cangkang kosong. Ini tidak mungkin benar. Apa? Semua proyek kerja sama Mu Group ada hanya karena si nenek tua ini. Menggantinya berarti melanggar kontrak dan ada klausul ganti rugi 3 kali lipat. Ganti rugi 3 kali lipat karena wan prestasi. Itu 30 miliar. Kamu sanggup bayar? Ini cuman kontrak jelek. Aku nggak percaya para mitra itu mau percaya sama nenek-nenek kayak kamu. Kenapa? Karena integritasku layak dapat kepercayaan mereka. Ini reputasi yang kubangun selama 20 tahun di dunia bisnis. Kita semua di sini buat cari uang. Kalau proyeknya gagal, nggak ada yang dibayar. Reputasi jelekmu itu nggak ada artinya. Aku akan telepon mereka sekarang juga buat datang ke sini dan ganti kontraknya langsung. Kamu pikir semua orang mata duitan kayak kalian? Kalau bisnis bukan soal untung, terus soal apa? Halo Pak Zhang, semua mitra harus segera datang ke Balai Duka. Sekarang aku yang pegang kendali Mu Group. Aku akan ganti nama manajer proyeknya jadi namaku di depan semua orang. Mereka nggak akan setuju. Kamu sudah dipecat dari perusahaan. Kamu nggak punya hak lagi buat memimpin proyek perusahaan. Kalian semua salah paham. Para mitra cuma kasih proyek ke Mu Group karena aku. Tanpa aku nggak ada alasan buat lanjutin kerjasama. Nenek tua, kenapa kamu nggak lihat diri sendiri? Kamu ada hubungan apa sama proyek miliaran ini? Betul, mereka kerja sama-sama kita cuma karena nama Mu Group. Pak Zhang dan yang lain nggak akan pernah setuju kamu ganti kontrak. Kalau kamu nekat, kamu yang melanggar kontrak. Kalau mereka nggak setuju, proyeknya nggak bisa jalan. Nanti semua pihak rugi. Aku nggak percaya mereka mau buang proyek miliaran cuma buat nenek-nenek kayak kamu. Pak Zhang, sebentar lagi sampai. Kontrak ini akan kuganti hari ini, apapun yang terjadi. Siapa yang mau ganti kontrak? Ketuamu, saya kira Bapak sudah... Saya baik-baik saja. Saya masih hidup dan sehat. Benarkah? Sekarang saya yang memimpin grupmu. Mau dia mati atau hidup itu tidak penting. Bagaimanapun juga, dia sudah tidak ada hubungannya lagi dengan urusan perusahaan. Maksudmu apa? Sekarang saya ketua grupmu. Saya sudah mengusir si nenek tua ini keluar dari perusahaan. Sekarang, saya mau kau ganti nama mitra di kontrak dengan nama saya. Mulai sekarang, semoga kerjasama kita berjalan lancar. Mu Xiaolong, kau bercanda? Ketuamu adalah satu-satunya mitra yang kami tunjuk. Mending kau cari tempat lain buang angin. Mu Xiaolong, dengarkan baik-baik. Bahkan jika saya mati, kau tidak akan pernah jadi mitra proyek ini. Apalagi kenyataannya saya masih hidup dan sehat seperti sekarang. Baiklah, jadi kau tidak mau menggantinya ya? Ini 3 miliar yuan. Yang perlu kau lakukan hanya mengganti nama Mulan di kontrak dengan nama saya, Mu Xiaolong. Itu 1 miliar yuan per hurufnya. Untuk kolaborasi di masa depan, saya tawarkan bagi hasil 50%. Saya akan buat kalian semua para mitra kaya raya melebihi impian. Mu Xiaolong, kau benar-benar tak tahu malu. Untuk merebut kendali grupmu, kau bahkan rela menjual kepentingan perusahaan. Uanglah yang menggerakkan dunia. Saya bisa bantu Bapak Zhang dapatkan lebih banyak keuntungan. Tentu saja dia akan kerja sama dengan saya. Total keuntungan dari proyek ini hanya 1 miliar yuan. Tapi kau tawarkan saya 3 miliar hanya untuk mengganti nama. Asalkan Bapak Zhang setuju kerja sama dengan saya, kau akan dapat manfaat lebih besar lagi di masa depan. Sayangnya untukmu, saya orang yang punya prinsip. Proyek-proyek ini hanya bisa berjalan jika ketuamu yang memimpin. Kau mau apa?
Satu-satunya alasan kami kerjasama dengan grupmu adalah karena ketuamu. Kau pikir kau siapa? Bukan cuma 3 miliar yuan. Bahkan jika kau tawarkan 30 miliar, kami hanya mengakui nama Mulan. Kalian gila menolak uang sebanyak ini. Betul, kalau proyek-proyek ini berhenti, kalian juga akan rugi. Apa pantas untuk si tua ini? 10 tahun lalu, kalau ketuamu tidak mendanai pengentasan kemiskinan dan dukungan pertanian, saya dan warga kampung halaman saya mungkin masih bertani untuk hidup. Dulu saya pernah dikejar-kejar rentenir. Kalau ketuamu tidak membantu saya melunasi utang, kaki saya mungkin sudah patah sejak lama. Bertahun-tahun lalu, tidak ada yang mau investasi di proyek saya. Berkat mata tajam ketuamu dalam melihat bakat, saya dari yang cuma dapat 3.000 yuan sebulan, jadi bisa dapat lebih dari 100 juta yuan setahun. Ini cuma bantuan kecil, apa kalian benar-benar akan mengingatnya selama ini? Ini bukan hal sepele, ini adalah kebaikan yang besar. Kebaikan yang diterima harus diingat selama 1000 tahun. Kamu, bajingan tak berperasaan, tidak akan mengerti itu. Baik, kalian menolak menggantikannya ya? Kalau begitu, saya akan melanggar kontrak. Lagi pula saya tidak akan bayar denda apapun, dan proyek-proyek kalian tidak akan pernah jalan. Kita semua akan rugi bersama, sama-sama hancur. Pelanggaran kontrakmu adalah masalahmu. Proyek kami tidak akan berhenti. Selama ketuamu ada di sini, proyek akan terus berjalan. Maksudmu apa? Ketuamu membantu kami dulu. Sekarang giliran kami membantunya. Jadi apa kalau kamu, si durhaka, mencuri Mu Group, kami bisa kumpulkan uang untuk bantu ketuamu bangun Mu Group yang baru. Apa? Saya akan invest 5 miliar yuan, ditambah semua pabrik bahan baku saya. Saya akan sumbang 3 miliar yuan, ditambah 3.000 karyawan. Saya akan sumbang 2 miliar yuan, ditambah semua pemasok saya. 10 miliar. Itu sudah 10 miliar yuan, ya Tuhan. Tidak, kalian tidak boleh melakukan ini. Kami adalah Mu Group. Kalian, sekumpulan anjing durhaka, berani-beraninya kalian menyebut dirimu grup, jangan kotori reputasi yang ketuamu bangun selama 20 tahun. Dimanapun ketuamu berdiri, itulah Mu Group yang sebenarnya. Ini tidak mungkin terjadi. Terima kasih atas kepercayaannya. Mu Xiaolong, perhatikan baik-baik. Kau bisa menyita asetku yang terlihat, tapi kau takkan pernah mengambil kekayaan sejatiku. Kebenaran, kebaikan, dan keindahan tak ternilai harganya. Kesetiaan dan persahabatan lebih berharga dari 1000 keping emas. Sayangnya, kau si durhaka tak tahu berterima kasih itu takkan pernah mengerti. Ketuamu, dia tak bisa begitu saja mengambil kekayaanmu. Dia juga harus mengganti rugi 30 miliar yuan kepada kami karena wan prestasi. Dan 30 miliar yuan itu akan menjadi modal awal untuk Mu Group yang baru. Bajingan, 30 miliar yuan bukan apa-apa bagiku. Dengan kemampuanku, aku bisa mendapatkannya kembali dalam hitungan menit. Segala yang kau miliki adalah pemberian dariku. Berdasarkan apa kau berani mengaku punya kemampuan menghasilkan uang? Segala yang kumiliki, kudapatkan dengan kekuatanku sendiri. Itu tak ada hubungannya denganmu. Memangnya apa hubungannya denganku? 20 tahun lalu, kutemukan kau masih bayi di tempat sampah. Saat itu, sekawanan anjing liar sedang mendekatimu. Aku hampir tewas terkoyak menyelamatkanmu. Kau akui tidak budi menyelamatkan nyawa ini? Mengakui? Aku takkan mengakui apapun. Orang yang baik hati manapun akan menyelamatkan bayi dalam bahaya. Kalau kau tidak menyelamatkannya, kau lebih buruk dari binatang, sama sekali tak punya hati nurani. Berani-beraninya kau menyebut itu budi menyelamatkan nyawa. Baiklah, kau tak mau mengakui nyawa yang kuselamatkan. Waktu kau masih kecil, agar kau cukup makan daging untuk tumbuh tinggi Xiaotian dan aku hanya makan sayur 3 kali sehari. Kami pusing karena lapar dan kekurangan gizi setiap hari, hanya untuk menghemat uang makanmu. Kau akui tidak kebaikan membesarkan ini? Aku lahir sebagai jenius. Tentu saja aku butuh makanan terbaik untuk tumbuh kuat dan sehat. Kalian berdua ibu dan anak yang menyedihkan. Kalian menghemat uang makananku hanya untuk berinvestasi padaku, berharap dapat lebih banyak dariku di masa depan. Kebaikan membesarkan? Cih. Setelah lulus kuliah, kau bilang ingin memulai bisnis. Aku mengeluarkan uang mengirimmu ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Saat kau kembali, kuberikan 300 juta yuan untuk memulai usahamu. Tapi kau gagal total bahkan menumpuk utang 3 miliar yuan. Kuhabiskan seluruh hartaku untuk melunasinya untukmu. Kemudian, aku bahkan mengizinkanmu kembali ke Mu Group sebagai eksekutif senior. Kau akui tidak budi mendukung ini? Dukungan receh itu bahkan tak cukup untuk diberikan pada pengemis. Seandainya ibuku yang sebenarnya mendukungku, aku sudah jadi orang terkaya di Jiangcheng sejak lama. Kapan kamu tiba-tiba punya ibu kandung? Ibu kandungku punya status yang luar biasa. Aku sudah diam-diam bertemu dengannya. Dengan dukungannya, siapapun di antara kalian yang tidak takut, coba sentuh aku. Aku tidak peduli siapa ibu kandungmu. Mengalahkanmu itu gampang banget. Mengalahkanku? Aku akan telepon dia sekarang untuk datang ke sini. Mari kita lihat siapa yang mengalahkan siapa. Begitu ya, kalau begitu telepon saja dia untuk datang. Dasar nenek tua, kamu cari mati. Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu itu. Halo, ibu, datang ke sini dan bantu aku. Nenek tua ini pura-pura mati untuk menipuku. Datang dan beri dia pelajaran. Mu Xiaolong, belum terlambat bagimu untuk minta maaf. Tantemu sekarang didukung banyak orang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, siapapun yang datang. Jangan ikutkan ibu kandungmu sendiri dalam masalahmu.
Dia, Ahmasa, ibu kandung Xiaolong adalah eksekutif puncak di konsorsium terkemuka di ibu kota. Dia bisa menghancurkan keluargamu hanya dengan sekali tiup. Kalau saja aku tidak rela melepaskannya dan ingin mengambil alih keluargamu, aku sudah kembali ke ibuku sejak lama. Tapi sekarang, hanya jika ibuku membantuku menghancurkan keluargamu, barulah aku bisa balas dendam. Warisanmu grup jauh melampaui imajinasimu. Tidak hanya kamu yang tidak bisa menghancurkannya, ibu kandungmu pun bahkan tidak bisa menggores permukaannya. Kamu cuma semut dari perusahaan kelas 3. Mana mungkin kamu mengerti kekuatan seorang konglomerat? Satu-satunya alasan aku berani mengambil alihmu grup adalah karena ada dukungan ibuku. Begitu ya? Kalau begitu suruh ibumu cepat datang. Aku ingin sekali melihat orang penting ini. Baik, ibuku akan segera tiba. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Dia adalah orang penting yang tidak akan pernah kamu temui seumur hidupmu. Kamu salah. Akulah orang penting yang tidak akan pernah dia temui seumur hidupnya. Omong kosong. Kamu serius? Ibu, akhirnya kau datang juga. Xiaolong. Dia ibu kandungmu? Ya. Dia ibu kandungku, Han Dongzi, eksekutif Kowloon Group. Kowloon Group itu konglomerat terbesar di Daxia. Kabarnya, di balik Kowloon Group berdiri ratu keuangan legendaris yang mengendalikan urat nadi keuangan Daxia. Seorang eksekutif Kowloon Group lebih berpengaruh daripada orang terkaya di Jiangcheng. Selama 3 tahun terakhir, demi anakku, aku diam-diam mendukung Mu Group. Tanpa hubungan dengan anakku, Mu Group yang kecil ini takkan pernah bisa sukses. Hanya mimpi di siang bolong. Benarkah? Sejak kapan Mu Group perlu mengandalkanmu? Si tua bangka, kau sudah tidak waras. Selama 3 tahun terakhir, setiap pesanan Mu Group datang dari Kowloon Group. Semua berkat hubungan antara aku dan ibuku. Tepat sekali. Mu Group kecil ini bisa sampai seperti sekarang karena aku mendukung anakku. Aku bisa mengangkatnya ke langit dan juga bisa menghancurkannya menjadi debu. Menghancurkan Mu Group? Kurasa kau tidak punya kemampuan untuk itu. Benarkah? Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Atas namaku, luncurkan penawaran pengambil alihan terhadap Mu Group. Dalam 3 menit, aku ingin aset Mu Group senilai 10 miliar yuan lenyap tanpa jejak. 10 miliar yuan Mu Group adalah arus modal terbesar di Jiangcheng. Kau pikir bisa membuatnya lenyap hanya dengan satu kalimat? Kamu pikir kamu siapa? Berani mempertanyakanku? Sehebat apapun Kowloon Group takkan bisa menghancurkan perusahaan 10 miliar yuan seperti Mu Group dalam 3 menit. Kau benar, bahkan tidak perlu 3 menit. 1 menit saja sudah lebih dari cukup. Ada apa? Ketuamu, ada keadaan darurat. Modal tak dikenal meluncurkan pengambil alihan terhadap Mu Group. Aset perusahaan senilai 10 miliar yuan. Semuanya sudah lenyap. Tidak mungkin ini terjadi. Inikah kekuatan grup Kowloon? Lupakan Jiangcheng yang kecil ini. Bahkan di seluruh Daxia, grup Kowloon punya kekuatan untuk berkuasa. Kalian semua minggir. Kalian boleh pergi dulu. Grup Kowloon bukan apa-apa. Sedangkan kamu, berbicara soal berkuasa itu cuma bahan tertawaan. Nenek tua, kamu ketakutan setengah mati. Hanya dengan satu kata dari ibuku, grupmu bisa hancur lebur. Kalau itu bukan berkuasa, apalagi? Dia cuma meminjam kekuatan orang lain untuk menindas. Nenek tua, keras kepala tidak akan membawamu kemana-mana. Semua orang melihatnya. Ibuku punya koneksi di mana-mana. Dia yang membangun grupmu dan dia juga bisa menghancurkannya dengan mudah. Kalau tidak, mana mungkin dia membuat aset grupmu senilai 10 miliar yuan lenyap dalam sekejap. Betul sekali, pendukung di belakang Xiaolong adalah orang yang sangat berkuasa. Dia bisa mendukung keluargamu atau menghancurkannya. Jadi wajar saja kalau dia mengambil segalanya dari keluargamu. Berhentilah menutupi sikap tidak tahu terima kasihmu dengan alasan kebangkitan grupmu tidak ada hubungannya dengan ibumu Xiaolong. Selama ini, kamu sudah memanfaatkan Xiaolong sebagai anak angkatmu. Terima kasih apalagi yang kamu bicarakan. Semua yang dicapai grupmu selama ini adalah hadiah dariku. Kalian harusnya bersujud berterima kasih pada Xiaolong karena membiarkan kalian duduk di posisi ini. Aku memanfaatkan dia? Budi menyelamatkan nyawamu. Budi membesarkanmu, Budi mendukungmu. Apa yang harus dibayarmu Xiaolong padaku tidak akan pernah bisa dilunasi seumur hidup. Tidak pernah bisa dilunasi? Selama 3 tahun terakhir, setiap pesanan grupmu datang dari grup Kowloon. Jika dijumlahkan, persis 10 miliar yuan. Semua pesanan ini didapatkan melalui koneksi ibuku. Apa artinya itu? Itu membuktikan bahwa akulah yang membangun grupmu dari nol.
Semua omongan tentang Budi menyelamatkan nyawa, membesarkan, mendukung. Apakah 10 miliar yuan cukup untuk menutupi semua itu? Buktinya ada di sini. Ini membuktikan bahwa kebangkitan Mu Group memang bergantung pada Mu Xiaolong dan ibu kandungnya. Betul. Mulan bukan cuma memanfaatkan anak angkatnya, dia praktis mengisapnya sampai kering. Sepenuhnya 10 miliar yuan. Bahkan jika Mulan adalah ibu kandung Xiaolong, hutang budi apapun sudah lama terlunasi. Benar sekali. Aku berbuat baik tanpa mengharapkan balasan apapun, tapi yang Xiaolong hutang padaku, 10 miliar pun, bahkan 1 triliun pun takkan bisa melunasinya. Berbuat baik tanpa mengharapkan balasan? Hah! Sekarang aku mulai curiga. Kamu adalah pedagang manusia yang menculikku dulu. Budi apa karena membesarkanku? Budi apa karena menyelamatkan nyawaku? Kurasa kamu yang mengarang semua itu. Mu Xiaolong, dasar binatang, omong kosong apa lagi yang kau ucapkan? Aku tidak mengomong kosong. Kemungkinan besar, kamu tahu siapa ibuku saat itu. Jadi kamu menculikku, berencana memeras dan mengancamnya. Dia gagal memeras tantahan, jadi malah memanfaatkanmu selama ini untuk mengisi kantongnya sendiri. Itu bahkan lebih hina. Mu Xiaolong, tidak tahu berterima kasih saja sudah cukup memalukan. Tak kusangka kau juga memutarbalikan fakta seperti ini. Memutarbalikan fakta? Ini namanya deduksi yang masuk akal. Deduksi yang masuk akal? 20 tahun lalu, Kowloon Group bahkan belum ada. Dan saat Han Dongzi dipromosikan di Kowloon Group, dia cuma pekerja pabrik. Katakan padaku, pedagang manusia macam apa yang akan memeras orang biasa yang penghasilannya 3.000 yuan sebulan? Bagaimana kau tahu aku dulu bekerja di pabrik? Bahkan jika aku cuman orang miskin, tak berarti saat itu aku sekarang tetap eksekutif puncak di Kowloon Group. Pesanan senilai 10 miliar yuan yang kuberikan ke Mu Group itu nyata. Tidak ada tipu muslihat. Benar, kesuksesanmu grup hari ini semua berkat pesanan menguntungkan dari ibuku ini. Sekarang kontraknya ada di sini, hitam di atas putih. Apalagi yang mau kau katakan? Begitukah? Kau yakin pesanan itu datang dari ibumu? Aku beri kau 1 menit, pikirkan baik-baik sebelum bicara lagi padaku. Tentu saja. Benarkah? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kontrak ini dibubuhi stempel emas Ratu Keuangan. Benar ada. CEO Grup Kowloon tak lain adalah Ratu Keuangan sendiri. Semua proyek memerlukan persetujuan dan stempel pribadinya. Apa istimewanya itu? Memangnya? Kenapa tidak kau tanya ibumu? Proyek level seperti apa yang pantas mendapat stempel pribadi Ratu Keuangan? Sebagai seorang eksekutif biasa, apa kau punya wewenang untuk mengawasi proyek semacam itu? Nenek tua, ibuku sudah menghancurkan keluargamu. Sekarang kau mengharapku menuruti perkataanmu? Siapa kau pikir dirimu? Dia benar, proyek yang memerlukan stempel pribadi Ratu Keuangan semuanya adalah proyek kelas S. Secara resmi, eksekutif dengan pangkat sepertiku tidak memenuhi syarat untuk menanganinya. Bersihkan telingamu dan dengarkan baik-baik. Semua proyek kelas S di grup Kowloon ditinjau secara pribadi dan diawasi langsung oleh Ratu Keuangan sendiri. Semua itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif rendahanmu ini, tapi dia berani mengklaim semua proyek ini sebagai miliknya. Lalu bagaimana jika Ratu Keuangan yang asli mengetahui hal ini? Kalau tidak ada hubungannya dengan ibuku, lalu ada hubungannya denganmu, bagaimanapun juga ibuku tetap seorang eksekutif di grup Kowloon. Aku tidak percaya Ratu Keuangan akan berbalik melawan bawahannya yang dipercaya hanya untuk orang asing. Tepat sekali. Meskipun ini adalah proyek kelas S, akulah yang benar-benar secara pribadi mengawasinya. Ini membuktikan Ratu Keuangan menghargai dan mempercayaiku. Karena itulah dia mengizinkanku memimpin proyek-proyek ini untuk menguntungkan anakku. Kau bahkan belum pernah sekalipun melihat wajah Ratu Keuangan. Jangan berkhayal dia menghargaimu. Kau... Ratu Keuangan berdiri di puncak kekayaan Daxia, dipuja sebagai dewi bisnis. Bahkan ibuku, seorang eksekutif di grup Kowloon, belum pernah bertemu dengannya. Kau pikir nenek tua dari perusahaan kelas 3 sepertimu bisa? Tentu saja aku tidak bisa, karena akulah yang kau sebut dewi bisnis, Ratu Keuangan yang berdiri di puncak kekayaan. Karena akulah yang kalian sebut Ratu Keuangan. Kamu ini bikin aku mati ketawa. Kamu dari perusahaan kelas 3 berani-beraninya menyamar jadi CEO Kowloon Group, Ratu Keuangan. Apa runtuhnya Mu Group bikin kamu ketakutan sampai gila dan mulai ngomong ngawur? Ratu Keuangan itu bernilai miliaran. Kok aku nggak pernah tahu kamu punya identitas rahasia yang segitu hebatnya? Aku punya banyak identitas rahasia. Mukjizat kalau kalian para katak dalam tempurung ini bisa mengetahuinya. Kamu ini menyamar sebagai Ratu Keuangan itu kejahatan serius. Betul. Ratu Keuangan bukan cuma CEO Kowloon Group. Dia mengendalikan urat nadi ekonomi Daxia. Siapapun yang berani menyamar sebagai dia bakal langsung dipenjara 10 tahun.
Hukuman penjara itu cuma hukuman terkecil. Berani-beraninya menyamar sebagai CEO. Aku punya banyak cara buat bikin dia menyesal dilahirkan. Ratu Keuangan mungkin hebat dan berkuasa di mata kalian, tapi dia bukan apa-apa bagiku. Buat apa aku repot-repot menyamar jadi dia? Kamu ini, mulutmu memang tajam. Bencana sudah di depan mata, masih berlagak. Kamu bilang kamu Ratu Keuangan? Kalau gitu buktikan. Tunjukkan sesuatu. Kalau nggak bisa buktikan, aku pastikan kamu membusuk di penjara seumur hidup. Tantemu, kamu seharusnya tidak menyamar sebagai Ratu Keuangan. Menyinggung Han Dongzi itu cuma masalah pribadi. Tapi membuat Ratu Keuangan marah akan membawa kehancuran total bagimu. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kamu ini, kamu klaim kamu Ratu Keuangan. Buktikan. Kalau nggak bisa, aku akan buat kamu bayar mahal. Siapa bilang aku nggak bisa buktikan? Sekarang, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa ini? Sini. Stempel Ratu Keuangan. Bu, jangan biarkan dia mengintimidasi ibu. Benda ini cuma barang tiruan murahan yang bisa dibeli di pedagang kaki lima. Aku bisa beli sekarung barang begini dengan 500 yuan. Kamu bilang palsu terus langsung palsu. Tentu saja palsu. Aku sudah tinggal sama ibu lebih dari 20 tahun. Aku tahu betul sifat ibu. Dulu ibu cuma jualan martabak keliling yang biasa-biasa aja. Dari jualan martabak sampai jadi grupmu yang bernilai miliaran yuan itu udah batas kemampuan ibu. Grup Kowloon yang triliunan yuan, ibu sedang bermimpi. Betul sekali. Grupmu bisa sampai level miliaran yuan itu berkat dukungan ibu kandung Xiaolong. Ibu mengaku sebagai Ratu Keuangan. Menurutku ibu ini Ratu Gembar-gembor. Stempel ibu ini pasti palsu. Grupmu dari dulu cuman kedok untuk menyembunyikan identitas asliku. Awalnya, aku dirikan grupmu untuk membesarkan kamu dan Xiao Tian. Sayangnya, pikiran Xiao Tian rusak dan kamu cuman anak durhaka yang tidak tahu terima kasih. Nenek tua, kamu benar-benar nggak mau mengalah. Aku jadi anak angkatmu selama lebih dari 20 tahun. Masa kamu bisa menyembunyikan identitas aslimu dari orang sedekat ini? Ibu kandungku ada di sini hari ini, dan dia eksekutif di grup Kowloon. Menyamar sebagai Ratu Keuangan, kamu sedang berjalan ke dalam perangkap. Betul. Aku bawahan Ratu Keuangan. Aku tahu stempelnya seperti telapak tanganku sendiri. Stempel asli Ratu Keuangan terbuat dari 1 karat emas hitam senilai 100 juta yuan. Hanya ada satu di dunia dan tidak mungkin dipalsukan. Benar-benar satu-satunya, sama sekali tidak bisa dipalsukan. Dasar nenek tua. Kamu benar-benar masih ngeyel sampai lihat peti mati. Menurut legenda, emas hitam akan bersinar dengan cahaya emas yang terang bahkan di tempat gelap. Kamu bilang ini asli. Berani uji coba? Coba matikan lampunya. Stempel emas hitam asli akan bersinar dalam gelap. Kita akan langsung tahu ini asli atau palsu. Berani coba tesnya? Tantemu, jangan lakukan tes ini. Kalau ini meledak, tidak akan bisa kembali. Bodoh, semuanya sudah meledak. Kalau si nenek tua ini tidak berani mengujinya, berarti ini palsu. Kau akan membusuk di penjara seumur hidupmu. Kau, Jing Xue, jangan khawatir. Mu Xiaolong tidak bisa menyentuhku. Ujilah, aku tidak takut apapun. Baik, bagaimana kalau ternyata palsu? Kalau palsu, aku akan biarkan kau melakukan apapun yang kau mau padaku. Kalau segel ini palsu, dia adalah penjahat yang menyamar sebagai Ratu Keuangan. Aku punya banyak cara untuk membuatnya membusuk di penjara selamanya. Ibu, memasukkan si nenek tua ini ke penjara terlalu mudah baginya. Penjaga, bawakan aku palu penilaian. Palu penilaian ini dibuat khusus untuk menghancurkan barang palsu. Kalau kau palsu seperti segel ini, aku akan menghancurkan kalian berdua berkeping-keping. Mu Xiaolong, dasar binatang. Kau bahkan menginginkan nyawa tantemu. Dia yang minta mati. Semua ini adalah kesalahannya sendiri. Jangan buru-buru, bagaimana kalau ternyata asli? Tidak mungkin asli. Kalau asli, aku akan makan palu ini. Bagus, kau yang bilang mata buta tidak bisa mengenali emas asli. Matikan lampunya. Sekarang buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Karena kau yang minta mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Matikan lampu dan uji emas hitamnya. Nenek tua, segel emasmu sama sekali tidak bersinar. Ini palsu. Sekarang ikut aku untuk menghadapi eksekusimu. Tantemu, hati-hati. Tidak mungkin, segel emas ini ternyata bersinar. Ini benar-benar segel emas Ratu Keuangan. Tidak mungkin. Aku adalah anak angkatnya selama lebih dari 20 tahun. Kalau dia Ratu Keuangan, mana mungkin aku tidak tahu. Segel ini pasti palsu. Sudah kuperiksa, ini bersinar dalam gelap, terbuat dari emas hitam asli. Beraninya kau masih menyangkal? Emas hitam bukan satu-satunya yang bersinar dalam gelap. Ini cuma lipstik fluoresen anima. Lihat, ini juga bersinar dalam gelap.
Aku paham sekarang. Nenek tua ini pasti mengukir segel sembarangan dan melapisinya dengan cat fluoresen. Dia pikir bisa menipu semua orang dengan trik ini? Betul. Benar. Memalsukan segel emas ini mudah saja. Beri aku 500 rupiah dan aku bisa ukirkan dia selusin segel. Kalian sekawanan bodoh. Cat bisa dikerok, tapi emas hitam asli bahkan tidak bisa dipotong pemotong laser. Kalau tidak percaya, coba sendiri. Mencoba, lupakan saja. Ini palsu. Aku dan ibuku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Benar. Kami punya urusan yang lebih penting. Siapa yang ada waktu untuk sampah palsumu? Semuanya. Untuk merayakan pertemuan kembali dengan anakku, aku sudah mengajukan pesanan 100 miliar rupiah ke kantor pusat grup Kowloon. Ini adalah proyek kelas SSS yang disetujui langsung oleh Ratu Keuangan yang asli. Segera, sekretaris pribadi Ratu Keuangan akan mengantarkan pesanan itu kepadaku. Kau badut kecil yang melompat-lompat, sifat aslimu akan segera terbongkar. Ini beneran, Xiaolong, kalau kita benar-benar dapat pesanan 100 miliar yuan dari Kowloon Group, bukankah kamu akan langsung jadi orang terkaya di Jiangcheng? Orang terkaya di Jiangcheng? Dasar pikiran sempit. Begitu aku dapat pesanan 100 miliar ini, aku akan jadi orang terkaya nomor 1 di 13 provinsi Jiangnan. Lalu, aku akan memimpin keluargamu untuk menjadi klan aristokrat berusia seabad. Sayang sekali. Semua ini sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu, Nenek Tua Mulan. Orang terkaya di Jiangnan, klan berusia seabad, itu cuma hal-hal yang bisa kuwujudkan dengan satu kata, tapi kamu tidak akan pernah bisa menikmati hal-hal baik ini. Nenek tua, kamu benar-benar tidak mau menyerah. Sekretaris pribadi Ratu Keuangan akan datang dengan pesanan itu sebentar lagi. Bukan urusanmu, kamu. Cukup berdiri di sana dan lihat aku mencapai puncak. Ya, Xiaolong, kamu pantas dapat semua ini. Kalau kamu tidak memutuskan hubungan dengannya, aku tidak akan bisa mendapatkan pesanan ini untukmu. Tapi sekarang hubungan kalian sudah putus total, akhirnya aku bisa membantumu melesat tinggi tanpa ragu-ragu. Melesat tinggi? Dasar orang tak tahu terima kasih. Tanpa dukunganku, kamu masih akan terpuruk di selokan. Nenek tua, mulutmu seperti batu di jamban. Bau dan keras kepala. Tunggu saja. Sekretaris Ratu Keuangan akan mengantarkan pesanan itu padaku segera. Lalu kita lihat bagaimana kamu menemui ajalmu. Betul, berani menyamar sebagai Ratu Keuangan. Kamu benar-benar cari mati. Saat sekretaris Ratu Keuangan tiba, dia pasti akan menyelesaikan semua urusan denganmu. Tidak perlu menunggu sekretarisku. Aku bisa menyelesaikan urusan ini denganmu sekarang. Xiao Ye, segera batalkan pesanan 100 miliar yuan di Jiangcheng. Dan juga, pecat Han Dongji. Orang seperti dia tidak pantas tinggal di Kowloon Group. Xiao Ye, batalkan segera pesanan 100 miliar yuan di Jiangcheng. Dan juga, pecat Han Dongji. Orang seperti dia tidak layak bertahan di Kowloon Group. Nenek tua, kamu pasti sudah benar-benar gila. Dia tidak gila, dia cuma terlalu larut dalam perannya, sampai benar-benar mengira dirinya adalah sang Ratu Keuangan. Jangan tertawa terlalu dulu, sebentar lagi kamu akan menangis. Nenek tua, proyek ini adalah proyek kelas SSS yang disetujui langsung oleh sang Ratu Keuangan sendiri. Mau menakuti siapa? Kamu pikir bisa membatalkannya begitu saja dengan jentikan jari? Betul. Dan memecat Bibi Han, itu bahkan lebih mustahil. Dia adalah pemimpin tertinggi Kowloon Group di Jiangcheng. Kecuali sang Ratu Keuangan memutuskan untuk meninggalkan cabang Jiangcheng sama sekali, tidak mungkin dia akan dipecat. Nenek tua, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara kerja proyek Kowloon Group atau bagaimana penempatan personelnya. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini, berpura-pura menjadi CEO. Jangan buru-buru, jawabannya akan kita dapat dalam 3 menit. 3 menit? Saya adalah eksekutif senior Kowloon Group. Saya tidak punya waktu untuk membuang 3 menit pada orang gila sepertimu. Penjaga, keluarkan dia. Ibu, mari kita ikuti saja permainannya. Kita sanggup menunggu 3 menit. Kalau kita mengusirnya sekarang, kita malah membiarkannya terlalu mudah. Aku ingin dia mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Betul, betul. Mari kita beri dia 3 menit lagi. Lagi pula, tidak mungkin akan terjadi apa-apa. Kalau tidak ada yang terjadi setelah 3 menit, baru kita beri dia pelajaran yang baik. Kita tampar wajahnya dengan keras. 3 menit ini tidak berarti apa-apa bagiku, tapi bagi kalian, ini adalah soal hidup dan mati. Kalau kalian berlutut dan minta maaf sekarang, aku mungkin akan menyelamatkan nyawa kalian. Nenek tua, apakah kamu sudah hilang akal? Kalau tidak ada yang terjadi setelah 3 menit, kamu yang berlutut dan bersujud padaku. Lalu, jilat sepatu setiap tamu di sini sampai bersih. Mu Xiaolong, kamu ini manusia apa bukan? Bagaimana bisa kamu bertaruh seperti itu dengan ibu angkatmu? Ibu angkat, si tua bangka ini sudah merusak hidupku selama setengah hidupku. Aku sudah baik hati tidak membunuhnya.
Buat apa buang-buang kata dengan binatang seperti dia? Dia toh tidak akan mengerti. Kamu... Bibimu, kamu tidak bisa setuju dengan ini. Kamu hanya bicara karena marah, kan? Jangan lupa, Xiao Tian masih menunggumu. Masih memanggilku bibimu sekarang? Ibu, Xiao Shui, jangan khawatir. Para badut ini tidak akan bisa menyentuhku. Setelah aku selesai berurusan dengan sampah ini, aku akan adakan pernikahan abad ini untukmu dan Xiao Tian. Lalu aku sendiri akan menaruh mahkota di kepalamu. Mahkota? Kamu akan segera membusuk di penjara. 3 menit hampir habis. Bukannya kamu bilang akan membatalkan pesanan 100 miliar dan memecat ibuku? Ini pertama kalinya aku melihat orang begitu ingin mencari mati. Cukup omong kosong. 3 menit sudah habis. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Sekarang berlutut dan jilat sepatuku dan sepatu ibuku. Kalau tidak, aku patahkan kakimu dan buat kamu berlutut. Mu Xiaolong, kamu binatang. Kamu benar-benar ingin menyakiti ibu kita? Dia ibumu, bukan ibuku. Dia menyamar sebagai ratu keuangan. Dia pantas mendapat semua yang akan menimpanya. Lakukan. Apa? Pesanan 100 miliar dibatalkan, aku juga dipecat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa kau? Kau ini siapa sih? Bisa ku batalkan pesanannya, bahkan bisa ku putus jalur hidupmu. Kau kira aku ini apa? Kau ratu keuangan. Ratu keuangan yang berdiri di atas 10.000 orang di puncak kekayaan. Ibu sedang apa? Itu cuma telepon. Bisa saja itu orang yang pura-pura jadi CEO Kowloon Group. Tapi pesanan 100 miliar sudah dibatalkan dan Han Dongzi juga sudah dipecat dari perusahaan. Dasar bodoh. Berani-beraninya kau bilang itu telepon palsu? Pesanan 100 miliar itu adalah proyek kelas SSS. Bahkan kalau mau membatalkannya, prosesnya saja butuh setidaknya 3 hari. Masa bisa dibatalkan cuma dalam 3 menit? Betul. Lagi pula, Tante Han adalah penanggung jawab utama proyek ini. Kalau dia dipecat, siapa yang akan tangani proyek ini? Jangan-jangan mau kau yang tangani, nenek tua. Proyekku tidak akan pernah dibuang percuma. Apalagi pesanan 100 miliar, bahkan pesanan triliunan rupiah bisa kubatalkan dengan satu kataku. Kau. Jangan khawatir, kami akan segera atur seseorang untuk menyambutmu. Kami pasti akan bekerja keras menyelesaikan proyek ini. Ibu, ada apa? Nak, pesanan 100 miliar itu tidak dibatalkan. Sekretaris Ratu Keuangan akan segera tiba. Dengar itu, nenek tua. Pesanan 100 miliar itu tidak dibatalkan. Dan sekretarisnya akan segera datang. Trik telepon palsu kecilmu baru saja terbongkar. Dewan Direksi telah membatalkan pesanan senilai 100 miliar yuan. Mereka hanya belum memberitahu sekretaris saya. Saat sekretaris saya tiba, semuanya akan menjadi jelas. Terus saja mengada-ada, lanjutkan kebohonganmu. Orangnya hampir sampai, dan kau masih berani bicara omong kosong. Berani sekali kau. Tapi kami sudah selesai membuang waktu untukmu. Jika ada yang ingin kau katakan, simpan untuk tim keamanan. Halo? Apa ini tim keamanan? Ada orang di sini yang menyamar sebagai Ratu Keuangan dan melakukan penipuan. Tangkap dia! Tim keamanan akan segera tiba. Kejahatan menyamar sebagai Ratu Keuangan cukup untuk memenjarakanmu selama 3 kehidupan. Benar. Jangan khawatir, sekretaris saya akan segera tiba. Ketika dia tiba dan melihat saya secara langsung, kita akan tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Saat itu bahkan jika kau berlutut sampai lantai bolong, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku belum pernah melihat penipu yang begitu arogan. Baiklah, jika ada yang ingin kau katakan, simpan untuk kepala keamanan. Tepat sekali, kau yang seharusnya berlutut dan mengakui kejahatanmu. Sebelum sekretaris Ratu Keuangan tiba, paling buruk kau akan didakwa penipuan. Membusuk di penjara sudah lebih dari cukup untukmu. Tapi jika sekretaris Ratu Keuangan muncul, kau akan menghina seluruh Kowloon Group. Kau tidak akan punya tempat berpijak di seluruh Daxia. Kowloon Group adalah konsorsium multinasional tingkat atas. Tidak hanya di Daxia, tetapi bahkan jika kau lari ke luar negeri, kami masih bisa memutus mata pencaharianmu. Tidak ada orang yang hidup memiliki kekuatan untuk memutus mata pencaharianku. Tapi kalian, jika kalian berlutut dan memohon ampun sekarang, aku mungkin menyelamatkan nyawa kalian. Jika tidak, ketika sekretaris saya tiba, saya akan menghukum kalian atas nama Ratu Keuangan. Akan kutunjukkan seperti apa neraka yang sebenarnya. Tunjukkan pada kami seperti apa neraka itu. Ketika kepala keamanan tiba di sini, kau penipu. Kau akan yang pertama dilemparkan ke penjara. Siapa yang berani menyamar sebagai Ratu Keuangan? Kau mencari mati.
Itu dia yang menyamar sebagai ratu keuangan. Kapten keamanan, cepat tangkap dia. Dilihat-lihat dia memang punya sedikit aura orang penting. Kamu, benarkah kamu seorang penipu? Kalian sekawan bodoh, buta dan tak tahu apa-apa. Kapten keamanan, jangan gentar dengannya. Dia cuma CEO perusahaan kelas 3 seperti grupmu. Paling-paling dia cuma pengusaha kecil. Mana mungkin dia seorang konglomerat bisnis seperti ratu keuangan? Betul. Benar, kami semua keluarga Mulan, kami bisa bersaksi. Berani-beraninya kalian menyebut diri keluarga saya? Kesaksian kalian yang disebut-sebut itu tidak ada harganya. Setuju, untuk menuduhnya kalian setidaknya butuh bukti material. Baiklah. Kalian mau bukti material? Ini Lihat berita trending ini. Ratu keuangan masih di luar negeri sedang bernegosiasi bisnis. Dia ada di luar negeri. Mana mungkin dia bisa hadir secara langsung di sini? Apa dia punya klon atau apa? Sudah kuduga, sudah kubilang, Ratu Keuangan yang asli sedang ribuan mil jauhnya di luar negeri. Mana mungkin dia berdiri di sini? Tadi minta bukti material, ini dia. Sepertinya kamu memang seorang penipu. Kalau begitu, ikut kami. Itu cuma berita palsu yang sengaja kusebarkan. Yang sedang bernegosiasi bisnis di luar negeri itu cuma umpan saya. Satu-satunya orang yang berhak bersaksi adalah sekretaris saya dan dia akan segera tiba. Ini... Kapten, kami punya saksi dan bukti material. Cepat tangkap dia. Ya, sekretaris grup Kowloon adalah orang kepercayaan Ratu Keuangan. Kalau dia datang dan melihat si penipu ini masih banyak bicara, dia pasti akan marah besar. Bahkan Kepala Keamanan Publik Jiang Cheng pun tidak berani menantang grup Kowloon. Kalau kamu menangkapnya hari ini, itu akan jadi prestasi besar. Tapi kalau kamu melepaskannya, menurutmu kamu sanggup menyinggung grup Kowloon? Anak buah, tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Sekretaris Y. Sekretaris Y, akhirnya kamu datang. Ada orang di sini yang berani menyamar sebagai ratu keuangan. Si tua bangka ini sama sekali tidak menghormati Kowloon Group atau Ratu Keuangan. Kamu harus menghukumnya dengan berat. Hukum dengan berat? Ya, harus dihukum berat. Ini semua kaki tangannya. Jangan lepaskan satu pun. Lebih baik pastikan mereka sampai tidak bisa mengemis makanan. Beraninya kau membuka mata anjingmu. Sekretaris Y, bukannya kamu seharusnya membawakan pesanan 100 miliar yuan untukku? Kenapa kamu menamparku? Pesanan 100 miliar yuan sudah dibatalkan. Tua bangka, kamu ngomong sembarangan. Siapa yang kau sebut pembohong? Xiaolongku adalah pahlawan yang membongkar penipu ini. Si tua bangka inilah pembohong yang kurang ajar. Kenapa kamu cuma menampar Xiaolong dan tidak menangani si Jalang ini? Siapa yang kau sebut Jalang? Mau apa kamu? Tahan mereka semua dan tampar masing-masing 10 kali. Iya. Kamu siapa? Kamu mau apa? Dasar apa yang kamu punya untuk melakukan ini? Dasar apa yang aku punya? Xiaolong, Aku punya hak penuh karena kalian semua buta sampai berani menyinggung Ratu Keuangan yang asli. Lihat baik-baik. Dialah yang menduduki puncak daftar kekayaan global dan memegang urat nadi ekonomi Daxia, Ratu Keuangan triliuner yang menciptakan legenda bisnis Kowloon Group. Dialah Ratu Keuangan yang sesungguhnya. Kalau aku bukan Ratu Keuangan, maka tak ada seorang pun di dunia ini yang layak menyandang gelar ini. Tadi semua hanya kesalahpahaman. Mohon maafkan kami yang mulia. Tidak mungkin. Masa sih nenek tua ini yang jadi ratu keuangan? Dia jelas-jelas cuman wanita tua bangkrut yang hidupnya bergantung pada dukunganku. Beraninya kau, dasar tolol sombong, enyahlah dari hadapanku. Itu tidak benar, aku tidak percaya. Tampar dia 10 kali dulu biar sadar. siap. Xiaolong. Ibu, aku salah. Kumohon ampuni aku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan. Kamu tidak sadar kalau salah, kamu cuma sadar kalau mau mati. Berhenti! Tidak ada yang boleh pergi. Sudah kukatakan sebelumnya, kalau kalian mengakui kesalahan lebih awal, aku cuma akan anggap kalian pengkhianat, tak tahu terima kasih. Putus semua hubungan, bekukan semua aset kalian. Tapi kalian malah terus cari masalah, nyaris mati berkali-kali. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memutus semua jalan hidup kalian atas nama Ratu Keuangan. Tidak, kumohon jangan. Atas namaku, keluarkan surat perintah hukuman mati. Tidak seorang pun di Daxia boleh memberi mereka 1 sen pun atau sebutir nasi pun. Aku ingin para pengkhianat tak tahu terima kasih ini mengemis makanan dan hidup lebih buruk dari anjing. Bangsa tua, apa kamu harus sekejam ini? Kalian sendiri yang minta. Aku sudah kasih jalan keluar. Kalian yang pilih jalan buntu.
Wali, kamu cuma mau lihat kami dihancurkan bangsat tua ini. Kamu kan ahli bela diri level Grandmaster. Orang biasa kayak mereka bisa apa? Penjaga, seret mereka keluar dari sini. Ya, Berhenti. Zhao Liancheng, maksudmu apa? Selama aku di sini jangan ada yang sentuh mereka. Zhao Liancheng, kamu benar-benar mau habis-habisan di jalan buntu ini? Waliku jelas-jelas membela keadilan untukku. Keadilan? Kalian para pengkhianat tak tahu terima kasih. Enak saja sebut kata itu. Cih, kamu sebut waliku pengkhianat tak tahu terima kasih. Tapi sekarang di depan waliku, kamulah pengkhianat yang sesungguhnya. Betul, aku ini Grandmaster terhormat. Sudah berkali-kali melindungi keluargamu. Kalau bukan karena perlindunganku, kamu pikir bisa pertahankan kekayaanmu dan duduk nyaman di takhta ratu keuangan ini? Aku bangun kekayaan dan jadi ratu lewat kemampuanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Mulan, jangan lupa, dulu waktu keluargamu bangun pabrik pertamanya, preman datang minta uang perlindungan. Aku ahli bela diri yang usir mereka. Begitulah kamu dapatkan emas pertamamu. Lalu, aku sendiri yang latih seluruh departemen keamanan grupmu. Berkat mereka, perusahaan aman 20 tahun tanpa kecelakaan sama sekali. Dan 3 tahun lalu, waktu kamu diculik Raja Bandit Jiangnan, aku yang turun tangan, taklukkan dia, dan selamatkan nyawamu. Kalau bukan karena aku, kamu sudah lama mati. Mana mungkin kamu bisa berdiri di sini sekarang menyebut diri Ratu Keuangan? Lihat kan, bangsat tua, kamu terus-terusan sebut kami pengkhianat tak tahu terima kasih. Tapi selama ini, sudah berapa banyak kebaikan waliku ke kamu. Sekarang malah mau habisi waliku sampai tuntas. Menurutku, kamulah pengkhianat paling tak tahu malu dan tak tahu terima kasih. Menyebutku orang tak tahu terima kasih itu sama saja membalik fakta. Maling teriak maling, Mu Xiaolong, Zhao Liancheng. Beraninya kalian berdua berdiri di sini dan mengoceh omong kosong dengan muka tanpa dosa? Bukankah semua yang baru saja dikatakan ayah baptisku itu benar? Berani kau menyangkalnya? Maaf merusak ilusimu, tapi tidak satupun kata yang dia ucapkan itu benar. Saat pabrik pertama kali dibangun dan preman datang buat cari masalah, akulah yang mengusir mereka. Sedangkan dia, Zhao Liancheng, tidak hanya tidak berbuat apa-apa, dia malah bersembunyi di toilet sampai ngompol ketakutan. Kau berbohong. Dan soal Departemen Keamanan, kemampuan setengah-setengah yang kau ajarkan membuat mereka semua kusuruh keluar di tahun pertama. Penjaga keamanan yang kurekrut kemudian adalah mantan tentara. Kemampuan bertarung mereka ditempa di militer. Apa hubungannya denganmu? Bukan salahku para penjaga itu terlalu tidak kompeten untuk belajar. Aku adalah ahli bela diri tingkat Grandmaster. Baiklah, lalu bagaimana dengan Raja Bandit Jiangnan? Akulah yang mengalahkannya. Kau tidak bisa menyangkal hutang budi ini, kan? Hutang budi? Aku tidak ingat ada yang namanya hutang budi. Mulan, kau mengucapkan kebohongan terang-terangan. Saat Raja Bandit Jiangnan menculikmu, akulah yang secara pribadi mengusirnya. Dan sekarang kau coba menyangkalnya? Ayah baptis, tentu saja dia tidak berani mengakuinya. Kalau dia mengakui jasa baikmu yang menyelamatkan nyawanya, nanti saat kalian berdua bercerai, dia harus membagi separuh hartanya denganmu. Jasa baik yang katanya menyelamatkan nyawa ini cuma omong kosong belaka. Mari kita kesampingkan dulu itu. Kekayaanku adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Apa hubungannya denganmu? Ayah baptis bukan hanya ahli bela diri Grandmaster, tapi juga tokoh berpengaruh di aliansi bela diri. Berapa tahun dia melindungimu? Tepat sekali, sebagai Ratu Keuangan, tak terhitung orang yang mengincar kekayaanmu dengan rakus. Kalau bukan karena perlindungan Grandmaster ini dan dukungan aliansi bela diri di belakangku, bagaimana mungkin kau bisa mempertahankan kekayaanmu? Nenek tua, tidak membalas budi dengan membagi hartamu dengan kami itu satu hal. Tapi sekarang kau malah menggigit tangan yang memberimu makan. Kau lebih buruk dari binatang. Biarkan semua orang menilai, siapa di sini yang benar-benar orang tak tahu terima kasih. Ibu, benarkah ini? Melindungiku, beraninya kau mengatakannya. Para penjaga keamanan grup Kowloon semuanya ahli bela diri. Dengan kekuatanmu yang seadanya itu, kau bahkan tak pantas jadi penjaga pintuku. Nenek tua, kau ngomong sembarangan. Jagoan tingkat Grandmaster itu adalah ahli tingkat atas. Mereka yang bisa mencapai tingkat kultivasi ayah baptisku sangat langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Katak di dasar sumur tak tahu luasnya langit dan bumi. Bagi orang biasa, Grandmaster itu tak terjangkau. Tapi di mataku, membunuh seorang Grandmaster semudah menyembelih babi atau anjing. Nenek tua, kau sudah gila. Kau cuma Ratu Keuangan. Memangnya apa istimewanya punya uang sebanyak itu? Kekuatan seorang Grandmaster jauh melampaui bayangan terliarmu. Benar, berhentilah mengalihkan pembicaraan. Aku tanya sekali lagi, kau mengakui utang budi menyelamatkan nyawamu ini atau tidak? Tidak, waktu itu jelas aku yang menyelamatkanmu. Kalau bukan karena aku mengusir Raja Bandit Jiangnan dengan satu gerakan, kau sudah lama mati. Nenek tua, kau benar-benar sudah tidak waras. Dalang penculikan itu bukan lain adalah Raja Bandit Jiangnan. Dia adalah ahli nomor 1 dari dunia bawah tanah selatan, seorang Grandmaster tingkat atas. Dia bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan sentilan jarinya. Dan sekarang kau bilang kau yang mengusirnya? Dia memang sudah gila, Mulan. Kalau kau benar-benar bisa mengusir Raja Bandit Jiangnan, maka bertahun-tahun aku latihan bela diri sia-sia belaka.
Tepat, bertahun-tahun latihan bela dirimu sia-sia. Berhenti berkelit. Berkelit tidak akan membantumu. Walaupun Raja Bandit Jiangnan sekarang ada di penjara, aku punya 100 cara untuk membawanya ke sini dari balik jeruji. Saat itu terjadi, kebenaran akan berbicara sendiri. Baik, bawa dia ke sini sekarang juga. Saat dia tiba, kau harus mengakui utang budi ini, mau tidak mau. Lalu, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Ingat, ini semua adalah hutangmu padaku. Aku akan segera menyuruh orang menjemput Raja Bandit Jiangnan dari penjara. Kalau sudah begitu, tolong bagi sebagian uangnya padaku, Bapak Angkat. Kau anak angkatku, uang ini adalah hutangnya padaku dan juga hutangnya padamu. Menyembunyikan identitas aslinya selama ini, dia bahkan tidak pernah menganggap kita keluarga. Kalian para pengkhianat, berani-beraninya kalian menyebut diri kalian keluargaku? Diam, saat Raja Bandit Jiangnan tiba, kau harus siap menyerahkan separuh hartamu untuk membalas budi ayahku yang menyelamatkan nyawa. Kapten, kau juga dengar itu. Tolong jemput Raja Bandit Jiangnan dari penjara ke sini. Kami punya sesuatu yang ingin kami tanyakan padanya. Dasar nenek tua, kau sebut kami pengkhianat, tapi menurutku, kaulah pengkhianat paling tak tahu malu. Bagaimana kalau aku yang mengusir Raja Bandit itu? Tidak mungkin. Waktu itu jelas aku yang mengusirnya dengan tanganku sendiri. Aku ingat persis. Berdebat lagi pun tidak akan berguna. Saat Raja Bandit Jiangnan sampai di sini, kebenaran akan terungkap. Bahkan jika dia menolak mengakui budi penyelamatan nyawa ini, kau begitu kuat. Tidak bisakah kita ambil milik kita dengan paksa? Kalian jelas-jelas mau menindas yang lemah dengan kekuatan kasar dan merampokku dengan paksa. Berhentilah menyembunyikan niat buruk kalian. Ini hutangnya padaku, mengambilnya kembali adalah hal yang benar dan wajar. Cukup omong kosong dengan dia. Saat Raja Bandit Jiangnan tiba, dia harus mengakui budi penyelamatan nyawa ini, suka atau tidak suka. Raja Bandit Jiangnan yang mana bagiku? Dia cuma seperti semut yang bisa kuhancurkan dengan kakiku. Siapa yang berani bicara besar seperti itu? Saat aku keluar dari penjara, aku pasti akan membunuhnya. Raja Bandit Jiangnan, dasar pecundang. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Raja Bandit Jiangnan, aku tanya nih, 5 tahun lalu, ayah baptisku menyelamatkan nenek tua ini dari cengkeramanmu, dan dia mengalahkanmu dengan mudah. Kau akui kalau kau itu pecundang? Pecundang? Beraninya kau memanggilku seperti itu? Waktu kau menculik Mulan dulu, aku usir kau dengan satu gerakan. Beraninya kau menyangkalnya sekarang? Yang mengalahkanku jelas-jelas dia. Zhao Liancheng, kau dengar itu? Dengan kekuatanku tak ada yang bisa menyentuhku. Omonganmu tentang melindungiku cuma lelucon belaka. Tidak mungkin. Jelas-jelas aku yang mengalahkan Raja Bandit Jiangnan dengan satu gerakan. Apa dia menyuapmu? Menyuap? Si Raja Bandit Jiangnan yang katanya hebat itu di mataku cuma maling kecil. Ngapain aku repot-repot menyuapnya? Benar, kekuatan wanita ini luar biasa. Waktu itu tanganku kanan lumpuh karena satu pukulannya, makanya kau bisa mengalahkanku. Kalau kita bertarung sungguhan, satu jariku saja bisa menghancurkanmu. Kau berbohong. Aku ini seniman bela diri tingkat Grandmaster. Ini token Grandmasterku. Disertifikasi oleh Aliansi Bela Diri. Lihat baik-baik. Membunuhmu semudah bernapas bagiku. Kau jelas-jelas menutup isi nenek tua ini. Akulah yang secara pribadi memenjarakannya. Ngapain dia membelaku? Karena kau bersikeras menyangkal kebenaran. Kenapa kita tidak putar saja rekaman pengawasan tahun itu? Mari kita lihat siapa sebenarnya yang mengusir Raja Bandit Jiangnan. Baik, ayo ikuti caramu. Keluarkan rekaman pengawasannya. Biar semua orang lihat wujudku yang tak terkalahkan saat menyapu Raja Bandit Jiangnan. Sempurna. Seseorang putar rekaman pengawasannya. Ya. Si tua bangka, kalau benar dulu yang menyelamatkan nyawamu adalah ayah baptisku, sebaiknya kamu siap menyerahkan separuh hartamu sebagai kompensasi untuk ayahku. Betul, bukannya kamu yang selalu memaksa kami membalas budi dengan rasa terima kasih? Sekarang aku yang memintamu membalas budi karena aku menyelamatkan nyawamu. Mau tidak kamu lakukan? Wah, ayah baptis. Dia toh harus membagi separuh miliknya denganmu kalau kalian bercerai. Belum lagi ada budi menyelamatkan nyawa ini di atas itu. Dia bahkan bisa memberikan segalanya padamu dan itu tetap wajar. Benar. Kamu serakah sekali. Awas jangan sampai tersedak. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku hanya mengambil hak kami. Kita bicara setelah melihat rekaman pengawasannya. Rekaman dari 5 tahun lalu ada di sini. Biarkan semua orang di sini melihat dengan baik. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang mengalahkan Raja Perampok Jiangnan dan menyelamatkan si tua bangka ini dulu. Saatnya si pecundang Zhao Liancheng tahu kekuatan sejatiku.
Cih, wanita tua lemah. Bahkan kalau kamu menyuap Raja Perampok Jiangnan, aku akan membongkarmu dengan rekaman ini. Kalian semua, buka mata kalian yang seperti anjing dan lihat baik-baik. Orang yang mengalahkan Raja Perampok Jiangnan dulu dan yang melindungi si tua bangka ini hampir sepanjang hidupnya. Sang master hebat. Siapa sebenarnya? Jadi direkturmu yang melawannya. Dia luar biasa. Bagaimana mungkin? Kalau dulu dia tidak menjatuhkanku dengan satu gerakan dan melumpuhkan tangan kananku, aku bisa melawan 10 pecundang sepertimu dengan mata tertutup. Tidak mungkin. Bukankah aku yang melumpuhkan tangan kananmu? Dia yang melumpuhkan tangan kananku. Awalnya aku cuma mau menculik wanita ini untuk dapat uang cepat, tapi aku tak menyangka bakal ketemu jagoan yang tiada tanding. Waktu itu aku sibuk menyelamatkan nyawa, makanya kamu bisa menyerangku. Kalau kita bertarung langsung, satu jariku cukup untuk menghancurkanmu, si pecundang. Tak kira tantemu sehebat ini. Mustahil. Si nenek tua ini sehari-hari angkat ember air aja susah. Mana mungkin dia ahli bela diri tingkat dewa? Aku menyembunyikan kekuatanku supaya Zhao Liancheng tidak merasa rendah diri. Kalau tidak, di mataku, dia cuma semut belaka. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku ini ahli bela diri tingkat Grandmaster. Bahkan kalau berhadapan langsung dengan Raja Bandit Jiangnan, aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Selama ini kamu mengandalkan perlindunganku. Kalau bukan aku yang mengalahkan Raja Bandit Jiangnan, kamu sudah jadi mayat kalau berhadapan langsung dengannya. Bukan kamu yang melindungiku, tapi aku yang melindungimu. Omong kosong, kekuatanku lebih dari cukup untuk menghancurkan Raja Bandit Jiangnan. Perhatikan baik-baik. Aku pernah mengalahkannya dan hari ini aku bisa mengalahkannya lagi. Kamu cuma mempermalukan diri sendiri. Tidak mungkin. Godfather, bukankah kamu petarung tingkat Grandmaster? Kenapa kamu bahkan tidak tahan satu gerakan melawan Raja Bandit Jiangnan? Antara Grandmaster pun ada perbedaan. Selama ini kalau bukan aku diam-diam membantumu meningkatkan kekuatanmu, tamparan tadi sudah cukup untuk membunuhmu. Zhao Liancheng, kamu masih tidak bisa melihat level aslimu sendiri. Di mataku, kamu cuma badut sirkus. Kamu bahkan tidak pantas untuk kusingkirkan dengan jariku. Kok bisa? Raja Bandit Jiangnan pasti diam-diam berlatih selama bertahun-tahun ini. Makanya kekuatannya meningkat. Bahkan jika aku tak bisa kalahkan Raja Bandit Jiangnan, kau pikir aku tak bisa urus kamu? Sudah kuberi kesempatan, tapi kamu malah pilih jalan bunuh diri. Kok bisa? Aku ini jagoan kungfu. Jagoan kungfu cuma semut di mataku. Aku bisa berikan kungfu tak tertandingi. Juga bisa buat kamu jadi orang cacat tak berguna. Godfather itu ahli tingkat jagoan. Ilmu bela dirinya dipelajari di persekutuan martial. Persekutuan martial itu puncak dari ilmu bela diri. Kamu siapa? Ada hubungan apa? Betul. Walaupun kekuatan Godfather agak kurang, dia adalah direktur persekutuan martial. Kalau berani lukai dia, persekutuan martial pasti habisi seluruh keluargamu. Direktur persekutuan martial? Pemimpin persekutuan martial saja harus berlutut kalau lihat aku. Nenek tua, kamu benar-benar sudah gila. Kamu tahu siapa pemimpin persekutuan martial? Dia adalah murid legenda bela diri. Kekuatannya setara dewa bela diri. Dia punya 800 jagoan dan 100.000 ahli bela diri di bawahnya. Dia bisa remukkan kamu sampai mati cuma dengan jentikan jari. Mulan, kau pikir kamu tak terkalahkan cuma karena kalahkan aku? Dengan kekuatanmu, hadapi persekutuan martial itu seperti semut hadapi gajah. Kamu sudah menghina persekutuan martial, 10 nyawa pun tak cukup untuk matimu. Menghina? Pemimpin persekutuan martial saja harus sapa aku dengan hormat. Apa penghinaannya? Mulan, sepertinya kamu benar-benar tak mau hidup lagi. Karena kamu begitu nekat, aku akan panggil pemimpinnya ke sini. Kita lihat apakah kamu masih berani begitu sombong nanti. Halo? Ini pemimpinnya. Ada yang berani serang aku dan sangat tidak hormat pada persekutuan martial. Tolong datang dan jadikan dia contoh. Siapa yang berani menghina aliansi bela diri? Sepertinya dia sudah bosan hidup. Aku akan segera ke sana. Siapapun itu, siapa yang berani menghina aliansi bela diri, aku akan memburunya sampai ke ujung dunia. Nenek tua, kamu dengar itu? Pemimpin aliansi bela diri sedang datang ke sini sekarang. Begitu dia tiba, dia bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan sentuhan jarinya. Orang pecundang sepertimu yang berani tidak menghormati aliansi bela diri. Mungkin kamu akan dibuat patah tulang dan digantung di alun-alun aliansi bela diri untuk dilihat semua orang.
Baiklah, suruh dia datang. Masih belum jelas siapa yang akan patah tulang. Nenek tua, kamu memang berani karena tidak tahu apa-apa. Berani-beraninya kamu menyentuhku, Direktur Aliansi Beladiri. Tidak hanya kamu yang akan mati, tapi semua orang di sekitarmu juga akan mati. Sudah kukatakan sebelumnya, baik itu direktur maupun pemimpin Aliansi Beladiri, mereka hanya punya satu pilihan saat melihatku, berlutut. Kalau ada yang menghina seseorang di sini, itu kamu yang menghinaku. Kamu ketakutan sampai hilang akal. Ibu, berhenti bicara. Kita tidak mampu berurusan dengan Aliansi Beladiri. Ya, Yang Mulia, meskipun kita punya kekayaan triliunan, pada akhirnya kita hanya orang biasa. Setiap ahli bela diri punya kemampuan luar biasa, terutama para master bela diri tingkat atas. Berapapun uang yang kita miliki, kita tidak bisa melawan master bela diri yang bisa melompati tembok dan terbang melintasi atap. Sudah kukatakan, mereka semua akan berlutut saat melihatku. Duduk manis saja dan tunggu. Nenek tua, kamu memang sudah gila. Apakah kamu akan berlutut sekarang atau tunggu sampai pemimpin Aliansi Beladiri mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut seumur hidup? Nenek tua, demi hubungan kita bertahun-tahun sebagai suami istri, kalau kamu berlutut sekarang dan mematahkan tangan dan kakimu sendiri, aku akan membuat kematianmu cepat saat pemimpin tiba. Bahkan jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, aku tidak akan membuat kematianmu mudah. Karena orang yang tidak tahu terima kasih sepertimu pantas mati dengan sakit tanpa jasad yang utuh. Kamu memang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Begitu pemimpin tiba di sini, kita lihat siapa yang berakhir jadi tumpukan daging cincang. Siapa yang berani menghina Aliansi Beladiri dan menyentuh orang-orangku? Siapa yang berani menghina Aliansi Beladiri dan menyentuh orang-orangku? Pemimpin, Lihat baik-baik, kau tahu siapa aku? Tidak. Mulan, pemimpin sudah datang. Kau masih berani bicara kasar. Kamu pasti buru-buru mau reinkarnasi. Pemimpin, cepat potong lidah wanita lancang ini. Kau cari mati. Pemimpin, nenek tua inilah yang memfitnah Aliansi Beladiri. Kenapa pukul aku? Benar, dia bahkan menyerangku, Direktur Aliansi Bela Diri. Dia sama sekali tidak menghormati Anda atau legenda bela diri. Dia menyerangmu? Harusnya aku tendang kau juga. Sujud di hadapanku. Pemimpin, kenapa pukul aku? Bodoh, kau tahu siapa dia sebenarnya? Dialah yang mendirikan Aliansi Beladiri sendirian. Legenda Beladiri yang tak terkalahkan, yang memimpin para pendekar dari seluruh penjuru dunia. Dia adalah legenda bela diri. Cukup, aku sudah muak menyembunyikannya. Aku ingin tetap rendah hati, tapi kekuatanku tidak mengizinkan. Legenda bela diri itu cuma gelar kosong. Berani menghina legenda bela diri adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Tapi membunuhmu terlalu mudah. Katakan, mau aku yang lakukan, atau kau lumpuhkan anggota tubuhmu sendiri? Aku akan melakukannya sendiri. Lakukan sendiri. Jangan mendekat, atau aku bunuh dia. Zhao Liancheng, lebih baik kau jangan cari mati. Kalau kau berani sentuh Tuan Muda, hari ini ku buat kau mati dengan sangat menyakitkan. Zhao Liancheng, kalau kau berani lukai satu helai rambut pun di kepala anakku, akan ku sobek-sobek kau jadi berkeping-keping. Wanita tua, kau benar-benar menipuku. Kau jelas-jelas adalah legenda ilmu bela diri yang tak terkalahkan, tapi kau bersikeras berpura-pura jadi wanita lemah di depanku. Selama ini kau cuma mempermainkanku. Mempermainkanmu? Aku benar-benar mengira sudah menemukan orang yang layak menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Karena itu, aku tak ragu menyembunyikan identitasku. Agar kau tak terbebani atau tertekan. Aku mengajarimu ilmu bela diri yang tiada tanding dan menjadikanmu direktur Aliansi Bela Diri. Tapi sebagai balasannya, kau menggigit tangan yang memberimu makan, memutarbalikkan fakta, dan sekarang kau bilang aku mempermainkanmu? Tidak, semua yang kumiliki kudapatkan dari kerja keras dan latihanku sendiri. Omong kosong. Sang guru memerintahkanku untuk memberimu pelajaran tambahan untuk mengajarimu ilmu bela diri itu. Dengan bakatmu, lupakan jadi Grandmaster. Kau bahkan tak akan bisa menyaingi petarung biasa sekalipun. Bahkan posisimu sebagai direktur Aliansi Bela Diri pun hadiah dari sang guru. Dia tahu kau tak punya kemampuan nyata, tapi egomu begitu rapuh. Berdasarkan prestasimu sendiri, kau tak akan pernah dapat posisi direktur itu. Tidak mungkin. Sudah cukup aku buang-buang waktu berdebat denganmu. Lepaskan Xiao Tian, atau kukirim kau langsung ke neraka. Anakmu ada di tanganku, maju selangkah lagi dan akan kubunuh dia. Sudah kukatakan sebelumnya, aku bisa memberimu ilmu bela diri yang tiada tanding. Dan aku juga bisa mengutukmu ke dalam penderitaan abadi. Aku salah, ampuni aku. Sudah kuberi kau kesempatan hidup, tapi kau malah cari mati. Sudah kukatakan, kalau kau berani sentuh rambut anakku, akan kubawa kau langsung ke neraka.
Seret mayatnya keluar dari sini, sialan. Ya, seseorang seret binatang ini keluar dan buang ke kandang anjing. Utang Zhao Liancheng sudah lunas. Sekarang giliranmu. Xiaotian, Bu, bahaya. Luka Xiaotian semakin parah. Dia sekarat. Organ dalam Xiaotian hancur lebur. Pasti ulah binatang Zhao Liancheng itu. Dia diam-diam menghantam Xiaotian dengan pukulan berat saat menyandera tadi. Sekarang kita harus bagaimana? Yang mulia, jangan khawatir. Akan kusiapkan tim medis terbaik untuk segera menangani Tuan Muda. Tim medis terbaik, kalian semua tuli ya. Tidak dengarkah? Organ dalamnya hancur total. Dia sudah seperti mayat hidup sekarang. Dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Mu Xiaolong, kau adalah kaki tangan Zhao Liancheng. Xiaotian sekarat dan utang ini akan kuselesaikan denganmu cepat atau lambat. Berani-beraninya kau tertawa? Kenapa aku tidak boleh tertawa? Siapa di antara kalian yang berani sentuh aku? Lagi pula, sebentar lagi, kalian semua akan berlutut memohon padaku. Kau sudah seperti mayat bagiku. Kalau ada sesuatu pada anakku, kalian semua akan kubunuh untuk menemani dia. Mau nakut-nakuti siapa nenek tua? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Ayah kandungku adalah raja pengobatan dari Istana Naga. Istana Naga adalah kekuatan yang berada di atas segalanya. Dan keahlian pengobatan ayahku adalah yang terbaik di Great Xia. Mutian, si bodoh ini, hanya ayahku yang bisa menyelamatkannya. Katakan, bukankah seharusnya kalian berlutut dan memohon padaku? Tidak mungkin. Ayah kandungmu Xiaolong ternyata adalah Raja Pengobatan Great Xia. Konon katanya, Raja Pengobatan Great Xia bisa menghidupkan orang mati dan menyambung tulang. Yang lebih menakutkan, dia didukung oleh Ibu Naga yang legendaris. Itu adalah kekuatan yang paling top di dunia dalam hal kekuasaan, status, kekayaan, ilmu bela diri, dan keterampilan pengobatan. Benar, Ratu Keuangan apa? Legenda seni bela diri apa? Di hadapan Ibu Naga, mereka semua cuma orang-orang kecil yang tidak berarti. Keterampilan pengobatan ayahku tak tertandingi di dunia. Tapi bahkan dia hanyalah bawahan Ibu Naga. Tepat sekali. Sehebat apapun dirimu sendiri, lebih baik menikah dengan orang yang tepat. Bahkan kalau suamiku cuma penjaga gerbang istana Raja Naga, dia akan 100 kali lebih berkuasa daripada Ratu Keuangan dan legenda seni bela diri yang kau sebut-sebut itu. Sekarang anakmu setengah mati, dan hanya suamiku yang bisa menyelamatkannya. Dengar itu tidak, si tua bangka. Sebaiknya kau berlutut sekarang juga. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan anak kesayanganmu. Aku bisa menyelamatkan anakku sendiri. Cuma penjaga gerbang istana Raja Naga. Berani-beraninya kau mengancamku dengan dia. Dasar tua bangka. Kekuatan di belakang ayahku adalah istana Raja Naga. Berani-beraninya kau menghinanya? Menghina? Aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Raja pengobatan yang cuma segitu harusnya merasa beruntung bisa jadi penjaga gerbang istana Raja Naga. Ibu, berhenti bicara. Raja Pengobatan punya istana Raja Naga di belakangnya. Dia bukan orang yang bisa kita ganggu. Seberapa kaya pun Kowloon Group, seberapa kuat pun aliansi bela diri, mereka cuma bisa berkuasa di Great Xia. Tapi istana Raja Naga adalah kekuatan tingkat atas yang berdiri di atas seluruh dunia. Kita tidak mampu berurusan dengan mereka. Ya, Yang Mulia, Tuan Muda sekarat, kita masih mengandalkan Raja Pengobatan untuk menyelamatkannya. Aku bisa menyelamatkan anakku sendiri. Aku tidak butuh bantuan tukang obat gadungan. Tua bangka, kau benar-benar kata dalam tempurung. Tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Organ dalam anakmu hancur semua. Dia sudah setengah mati. Hanya ayahku yang bisa menyelamatkannya. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Serahkan semua aset Kowloon Group dan buat semua orang di Martial Alliance bersujud dan melayaniku serta ibuku sebagai budak. Kalau tidak, kamu bisa lihat anakmu mati. Kowloon Group dan Martial Alliance, kamu nggak takut tersedak? Ayahku adalah Raja Pengobatan didukung oleh Dragon King Palace. Aku bisa menghancurkan kekuatan kecil seperti ini dalam hitungan menit. Anakmu sebentar lagi mati. Aku akan panggil ayahku sekarang. Ini kesempatan terakhirmu. Silakan, nanti dia sampai sini cuma akan mempermalukan diri sendiri. Kamu bisa sombong sekarang. Tapi saat napas terakhir anakmu keluar, kita lihat bagaimana kamu bersujud dan memohon padaku. Halo ayah, anak si tua itu sekarat. Hanya kamu yang bisa selamatkan dia. Cepat ke sini. Dia pasti akan bersujud dan memohon padamu. Lalu aku bisa ambil kembali semua yang seharusnya jadi milikku. Mu Xiaolong, kamu pakai nyawa Xiaotian untuk ancam bibimu. Kamu lebih buruk dari bandit. Jangan hina bandit. Bandit saja punya kode kehormatan, tapi dia cuma binatang. Xiao Shui, bantu aku topang Xiaotian dulu. Aku akan pakai tenaga dalam untuk stabilkan lukanya, baru aku obati. Tua bangka, sekarang kamu bilang aku binatang? Tunggu sampai ayahku datang. Aku buat kamu bersujud dan memohon padaku seperti anjing. Tanpa bantuan ayahku, kita lihat berapa lama kamu bisa pertahankan nyawa anakmu. Si yang disebut Raja Pengobatan itu cuma tukang obat abal-abal. Mau selamatkan anakku pun dia nggak bakal memenuhi syarat.
Menghujat! Siapa kamu berani-beraninya meragukan keahlian pengobatanku? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya meragukan keahlian medisku sebagai raja pengobatan? Ayah, akhirnya ayah datang. Ini anak perempuan ini. Dia sekarat. Dia pasti akan segera memohon bantuan ayah. Jangan khawatir. Dengan keahlian medisku, aku akan membalas dendam untukmu dan ibumu. Anakku tidak butuh bantuanmu untuk bertahan hidup. Kamu sebaiknya mulai memikirkan cara menyelamatkan dirimu sendiri. Menyelamatkan diriku sendiri? Hah? Nenek tua bangka, apa kamu sudah gila? Aku adalah raja pengobatan yang terhormat, sehat dan tidak terluka, dan didukung oleh Istana Raja Naga. Siapa yang berani menyentuhku? Ayah, dia cuma sedang berlagak berani sekarang. Kondisi anaknya akan memburuk kapan saja. Nanti juga, aku akan buat dia merangkak dan memohon pada kita dengan berlutut. Kita bertiga. Begitu aku selamatkan anakku, aku akan kembali untuk menghabisi kalian semua. Ibu, kita harus bagaimana? Nenek tua, tadi kan kamu sombong bilang bisa selamatkan anakmu. Lihat dia, kayaknya ajalnya sudah dekat. Organ dalam anak ini hancur semua. Maut sudah tertulis di wajahnya. Saat Yama datang menjemputnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada kecuali aku. Ibu, kita harus bagaimana? Jangan takut. Aduh, tidak. Xiaotian sudah berhenti bernapas. Aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu terlalu tidak berguna untuk mengambilnya. Anakmu sudah mati, nenek tua bangka. Tadi kan kamu bilang bisa menyelamatkannya. Kok malah kamu yang bunuh anakmu sendiri? Hahaha, menyelamatkan seseorang dari ambang kematian sama sekali tidak sulit bagiku. Kalau mereka mau berlutut dan memohon padaku, aku bisa hidupkan kembali dia dari kematian. Kumohon, Raja Pengobatan, selamatkan Xiaotian. Aku akan lakukan apa saja. Percuma, mau apapun yang kau lakukan, kau cuman pion buangan keluarga Liu. Belum tentu, dia sekarang adalah menantu keluargamu. Dia bisa mengambil keputusan untuk si tua bangka ini. Oh? Xiao Xue, jangan memohon pada mereka, aku bisa menyelamatkan Xiaotian. Tua bangka, kau tidak bisa menyelamatkan apapun. Masih banyak mulut, kau sudah membunuh anakmu sendiri. Ini kesempatan terakhirmu. Berlututlah di depan kami sekarang dan mungkin ayahku akan pertimbangkan untuk menyelamatkannya. Aku akan berlutut. Jangan berani-berani kau berlutut. Xiaotian, aku akan bawa dia kembali dalam waktu singkat. Menyelamatkannya? Mimpi. Organ dalamnya hancur total. Akupunktur tidak akan mempan. Hanya obat yang bisa menyelamatkannya. Perhatikan baik-baik. Ini pil penghidup kembali milikku. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Kumohon, Raja Pengobatan, berikan pilnya padaku. Selamatkan Xiaotian. Aku akan lakukan apa saja. Kau tidak berharga. Grup si tua bangka ini dan aliansi martial, itulah yang bernilai. Berlutut sendirian tidak cukup. Apalagi yang kau mau? Suruh si tua bangka ini menyerahkan grup dan aliansi martialnya padaku. Dan buat dia berlutut dan jilat sepatu kami. Seperti dirimu, baru mungkin aku pertimbangkan untuk memberinya pil ini. Ibu, kau dengar itu? Akupunktur tidak mempan. Hanya obat Raja Pengobatan yang bisa menyelamatkannya. Ibu. Tabib gadungan itu tidak tahu apa-apa. Selama aku di sini, Xiaotian akan baik-baik saja. Percayalah padaku, jangan tertipu oleh mereka. Tapi si tua bangka ini sudah benar-benar gila. Dia mencoba membunuh anaknya sendiri. Baik, mari kita duduk santai dan nikmati pertunjukannya. Pertunjukan seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Hahaha, aku belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupku. Lagi pula dia bodoh, kematian adalah belas kasihan untuknya. Begitukah? Bagai katak dalam tempurung. Sekarang kalian para bajingan tak tahu terima kasih akan menyaksikan kekuatan jarum Dewa 9 reinkarnasi. Xiaotian. Xiaotian sudah tiada. Xiaotian. Tidak, jarum Dewa 9 reinkarnasiku sudah menyelamatkan Xiaotian. Dia cuma koma seperti mati sekarang. Dia akan segera bangun. Jaga baik-baik dia dan bersihkan darah di wajahnya. Jarum Dewa 9 reinkarnasi. Kalau dia benar-benar tahu jurus jarum Dewa 9 reinkarnasi, mungkin dia punya kesempatan untuk menyelamatkan orang bodoh ini. Tapi sayangnya, jurus jarum ini adalah keahlian unik yang hanya dikuasai oleh naga ibu. Benar, siapa sih naga ibu itu? Dia adalah orang nomor 1 di kolong langit. Kurasa si tua ini sudah gila. Dia membunuh orang dengan pengobatannya yang katanya, dia seorang pembunuh. Polisi harus datang dan menangkapnya sekarang juga. Anakku tidak mati. Kalau ada yang berani mengutuknya lagi, aku akan mencabut lidah kalian. Si tua ini baru kehilangan anaknya. Pikirannya sudah rusak dan bicara ngawur.
Napasnya sudah berhenti, nadinya hilang. Kalau ini bukan kematian, lalu apa? Tepat sekali, dia benar-benar gila, hidup di dunia fantasinya sendiri. Bahkan jika anaknya berubah menjadi tumpukan tulang, dia tetap akan mengira dia masih hidup. Hahaha. Jarum Dewa 9 reinkarnasi bisa membangkitkan orang mati dan menyambung tulang. Bahkan jika dia benar-benar dikurangi menjadi tulang putih, aku bisa menyelamatkannya. Lihat itu, si tua ini benar-benar sudah tidak waras. Berpura-pura gila tidak akan membantu. Pembunuhan harus dibayar dengan nyawa. Benar, bahkan jika kamu adalah Ratu Keuangan dan legenda bela diri, kamu tetap harus membayar dengan nyawa karena membunuh seseorang. Pembunuhan harus dibalas. Xiaotian. Xiaotian. Jing Shui, aku sudah bangun. Xiaotian. Xiaotian, kamu sudah bangun. Ini... Bagaimana mungkin? Xiao Shui, aku sudah bangun. Ibu, rasanya aku baru saja mengalami mimpi yang sangat panjang. Di dalam mimpi itu, kakak dan Ruyan mengkhianatimu, dan mereka mencoba membunuhku. Xiaotian, ini bukan mimpi, tapi aku sudah menggagalkan rencana mereka. Xiaotian, kamu tidak hanya bangun, kamu sudah kembali normal. Aku sudah kembali normal. Xiaotianku, orang baik selalu mendapat keberuntungan. Sebelumnya ada hematoma di otakmu. Bahkan aku tidak berani sembarangan mengobatimu. Aku takut menyakitimu. Tak disangka, penggunaan jarum Dewa 9 reinkarnasi kali ini ternyata membersihkan hematoma di otakmu. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar menguasai jarum Dewa 9 reinkarnasi. Kau menghidupkan kembali si bodoh ini dari kematian. Apakah kau benar-benar Ibu Naga? Bagaimana bisa? Ibu Naga adalah sosok tertinggi yang berada di atas ribuan orang. Si tua bangka ini paling-paling hanya Ratu Keuangan dan legenda seni bela diri. Benar, Xiaolong sudah menjadi anak angkatnya selama lebih dari 20 tahun. Kalau dia benar-benar orang penting seperti Ibu Naga, identitasnya pasti sudah lama terbongkar. Kamu tidak lagi pantas untuk tahu siapa aku. Sekarang, saatnya kita menyelesaikan semua urusan. Kamu tidak boleh menyentuhku. Ayahku adalah Raja Pengobatan, dan Istana Raja Naga mendukungnya. Benar, aku adalah Raja Pengobatan yang terhormat, didukung oleh Ibu Naga yang terhormat dan tak tertandingi. Kau punya berapa nyawa berani-beraninya menyentuhku? Kerajaan Naga nggak istimewa banget. Setelah lihat jarum Dewa 9 reinkarnasiku, seharusnya kamu tahu siapa aku. Emangnya kamu siapa? Cuma karena kamu tahu soal jarum Dewa 9 reinkarnasi, berani-beraninya kamu pura-pura jadi induk naga? Pura-pura, jarum Dewa 9 reinkarnasi itu teknik rahasia induk naga. Coba tanya ayah angkatmu itu, bener nggak? Iya. Tapi enggak, aku lebih percaya kata anakku. Kamu pasti bukan induk naga. Jarum Dewa 9 reinkarnasi itu cuma teknik pengobatan. Walaupun cuma induk naga yang tahu, bukan berarti orang lain nggak bisa mempelajarinya. Nah bener kan? Fakta bahwa kamu menguasai jarum Dewa 9 reinkarnasi cuma bukti kamu punya skill. Tapi cuma segitu doang, kamu masih jauh banget buat pura-pura jadi induk naga. Benar tuh, memasukkan diri sebagai induk naga itu kejahatan berat. 100 kali lebih parah dari pura-pura jadi legenda ilmu bela diri dan Ratu Keuangan. Akulah Ratu Keuangan dan legenda ilmu bela diri. Sudah ku bilang sebelumnya, tapi kamu nggak percaya. Sekarang aku bilang aku induk naga, kamu tetap nggak percaya. Siapa sangka kalian sebodoh ini benar-benar nggak bisa ditolong. Justru kamu yang nggak bisa ditolong. Legenda ilmu bela diri dan Ratu Keuangan itu bukan apa-apa. Kerajaan Naga mengendalikan kekayaan dunia. 100 Kowloon Group aja nggak ada apa-apanya dibanding. Kerajaan Naga punya 100.000 ahli terhebat. Bahkan penjaga gerbang Kerajaan Naga saja setara dewa ilmu bela diri. Paling-paling, kamu cuma bisa berulah di Gretsia. Berani-beraninya pura-pura jadi induk naga, penguasa dunia. Bener banget. Untuk kejahatanmu tadi, aku akan langsung hubungi Kerajaan Naga. Aku akan meminta penjaga naga, prajurit terkuat Istana Naga, datang langsung untuk menghabisi kamu. Halo, ini penjaga naga. Ada orang di sini berani pura-pura jadi induk naga. Ini kejahatan besar. Cepat ke sini. Hancurkan mereka jadi 1000 keping buat peringatan. Nenek tua, penjaga naga akan segera tiba. Kau sudah tamat. Akulah Ibu Naga. Saat penjaga naga tiba, yang mati bukan aku, tapi kalian semua. Nenek tua, aku harus akui, aku agak mengagumimu. Kau bukan cuman keras kepala. Kepalamu benar-benar tebal. Kau bisa berpura-pura jadi siapa saja di dunia ini. Tapi Ibu Naga, itu sama saja mencari mati. Benar, orang biasa sepertimu berani berpura-pura jadi Ibu Naga. Itu sama konyolnya dengan pengemis yang berpura-pura jadi kaisar. Hahaha. Ibu Naga adalah identitasku yang paling penting. Menjadi Ratu Keuangan atau legenda bela diri, itu cuma hobi saja. Awalnya aku berencana menyerahkan grup Kowloon padamu. Sedangkan untuk aliansi bela diri, itu akan kuserahkan pada Zhao Liancheng. Sebagai Ibu Naga, aku ingin melindungi keluargaku dengan identitas ini. Tapi ternyata, aku menganggap kalian keluarga dan kalian semua cuma mau menghisapku kering dan memangsaku hidup-hidup.
Cukup omong kosongmu, nenek tua. Ini bukan waktunya untuk cerita sedihmu. Penjaga naga sedang dalam perjalanan. Aku tak sabar melihatmu mati. Ibu, apa ibu benar-benar ibu naga? Dia adalah sosok yang bahkan lebih terhormat daripada penguasa Gretsia. Kau tidak bisa sembarangan berpura-pura menjadi dia. Nenek tua, kau dengar itu? Bahkan anakmu sendiri tidak percaya padamu. Apa gunanya terus berakting? Aku benar-benar ibu naga, cuman di puncak itu rasanya sepi. Kalau aku membiarkanmu tumbuh sebagai anak ibu naga, aku takut kau akan jadi anak manja yang tak berguna. Tapi untungnya, Xiaotianku tumbuh menjadi pahlawan. Sekarang ibu akhirnya bisa menyerahkan segalanya padamu tanpa khawatir. Kau berpura-pura jadi ibu naga. Semua orang di sekitarmu, termasuk anakmu, ikut bersalah. Kalian semua akan masuk neraka. Apakah ibu adalah ibu naga atau bukan? Aku akan melindunginya bagaimanapun juga. Jika ada yang berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Mutian, kau sendiri tak bisa menghentikan penjaga naga. Ibumu sedang mencari mati. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Sayang sekali, baru sembuh. Sekarang mau dibunuh karena ibumu. Benar, kalau aku jadi kau, aku akan putuskan hubungan dengan ibumu sekarang. Sebelum dia membuatmu terbunuh juga. Kau pikir aku seperti kalian, orang-orang tak tahu terima kasih. Ibuku melahirkanku dan membesarkanku. Apa salahnya mati untuknya? Lalu apa kalau kau rela mati untuknya? Kau pikir semua orang di sekitarmu rela terkubur bersamamu? Menghina istana Raja Naga akan berakhir buruk. Benar, berdandan sebagai ibu naga adalah kejahatan tingkat 1 di Istana Raja Naga, dihukum dengan pemusnahan seluruh keluarga. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, berlutut dan minta ampun sekarang. Kalau tidak, kau akan bunuh diri dan seluruh keluargamu. Kalau kalian benar-benar menganggapku penipu, kalian juga bisa berlutut dan minta ampun. Ibu, semua orang rela berdiri di sisimu. Karena karaktermu, semua orang rela mempercayaimu dan berdiri bersamamu. Bagus, jarang sekali semua orang memandangku begitu tinggi. Setelah aku urusi sampah-sampah ini, aku akan hadiah setiap satu dari kalian atas nama Ibu Naga. Nenek tua, berhenti berakting. Penjaga naga hampir tiba. Saat mereka tiba, mereka akan menghancurkan kalian semua seperti serangga. Saat penjaga naga tiba, kita lihat siapa yang benar-benar berakhir mati. Beraninya kau berpura-pura menjadi ibu naga. Kau punya 100 nyawa dan itu masih tak cukup. Mati. Jompo, tuannya penjaga naga sudah tiba. Kau mati. Yang mulia penjaga naga, wanita gila ini berani menyamar sebagai ibu naga dan menodai nama baiknya yang mulia. Tolong robek-robek dia sekarang juga. Kau wanita gila yang lancang. Kau cari mati. Buka matamu dan lihat siapa aku. Lihat apa? Kau cuman orang gila yang ngomong ngawur. Kapten, tolong hukum wanita ini segera. Kalau tidak, orang-orang sembarangan akan menginjak-injak istana Raja Naga dan menghina Ibu Naga. Diam kau. Ini, Kapten, kenapa kau pukul aku? Karena aku sedang memukul anjing. Kau. Penjaga, kepung orang-orang yang menghina Ibu Naga ini. Siapa? Jompo, omong kosongmu percuma. Penjaga naga akan menanganimu sendiri. Berani menyamar sebagai ibu naga, seluruh keluargamu akan dibasmi oleh Istana Raja Naga. Anakku yang melaporkanmu, si penipu ini. Ini akan jadi prestasi besar baginya. Mungkin dia bahkan dapat kesempatan untuk bergabung dengan Istana Raja Naga. Berani-beraninya kau menghina Ibu Naga. Tangkap pria ini. Kalian ngapain? Iya, ini si Jompo yang menyamar sebagai ibu naga. Kenapa kalian menangkap kami? Kalian semua buta. Dialah Ibu Naga yang kalian bicarakan, yang berdiri di puncak dunia, memiliki kekayaan luar biasa, kekuatan tak tertandingi, dan dipuja bagai dewa. Sujudlah di hadapannya sekarang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin nenek tua ini adalah Ibu Naga? Kapten pengawal naga sudah mengonfirmasi identitasnya. Dia adalah Ibu Naga. Kita benar-benar hancur. Siapa sangka Ibu Baptis Xiaolong punya identitas seperti itu? Kalau saja aku tahu dari awal, aku takkan pernah bersatu kembali dengan Xiaolong. Seharusnya aku suruh dia memeluk erat kaki Ibu Naga. Andai saja kalian tahu ini lebih awal. Kalian bangsat yang tidak tahu terima kasih ini sama sekali tidak layak dapat perlindunganku. Ibu, siapa sangka ibu benar-benar Ibu Naga yang berada di atas 10.000 orang. Benar ibu, Xiaotian dan aku sangat khawatir tentang ibu. Siapa sangka ibu sudah mengendalikan semuanya. Semua cobaan hari ini ternyata adalah ujian untuk Mu Xiaolong dan yang lainnya. Kalau saja dia punya hati yang baik, jujur dan dapat dipercaya, dia bisa mewarisi semua yang kumiliki. Sayangnya, ujian ini mengungkap warna aslinya sebagai orang hina yang tidak tahu terima kasih. Ibu Baptis, aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan tadi. Kumohon, demi lebih dari 20 tahun pengasuhan, ampunilah aku. Ibu, kumohon demi aku yang adalah menantumu, ampunilah nyawaku.
Mu Xiaolong, budi pengasuhan, sekarang kau ingat budi pengasuhan? Baik. Kalau begitu akan kuselamatkan nyawamu. Terima kasih Ibu Baptis. Terima kasih telah mengampuniku. Karena membiarkanmu mati begitu saja terlalu mudah bagimu. Pukuli dia sampai jadi idiot, lalu patahkan semua anggota tubuhnya. Mulai sekarang, dia hanya bisa mengemis untuk hidup. Kau harus menderita 100 kali lipat rasa sakit yang dialami anakku sebelum kau mati. Ibu, kasihani aku. Tidak, Ibu. Xiaolong, Ibu, kasihani aku. Ibu, ini semua idemu Xiaolong. Dia yang merencanakan. Kami hanya membantu. Kumohon demi King Shui selamatkan nyawa kami. Ya, King Shui. Kau tak bisa hanya melihat ayah dan kakakmu menderita, kan? Saat kau berkomplot melawan Xiaotian dan mengangkat cambukmu padaku, aku sudah bukan anggota keluarga Liu lagi. Sekarang aku istri Xiaotian. Aku setuju ibu dan Xiaotian menghukum kalian. Orang-orang jahat. Bagus, itu menantuku yang hebat. Aku terlalu baik padamu sebelumnya. Aku memperlakukan kalian seperti manusia, tapi tindakan kalian mempermalukan kata manusia itu sendiri. Penjaga, kurung mereka di kandang anjing. Karena hati nurani mereka sudah dimakan anjing, mereka bisa menghabiskan sisa hidupnya hidup seperti anjing. Bawa mereka pergi. Ibu, Xiaotian, kau dan King Shui akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Bahkan jika pemakaman ini nyata, aku bisa tenang sekarang. Ibu jangan bicara seperti itu. Mulai sekarang, King Shui dan aku akan tetap di sisimu dan merawatmu dengan baik. Kita punya hidup yang panjang dan bahagia di depan. Bagus. Memiliki anak yang baik sepertimu dan menantu yang baik seperti King Shui membuatku 100 kali lebih bahagia daripada menjadi ibu naga.